Bab 581, Kick-Off mulai. Riak energi yang ganas dan tak terkendali yang telah menyebar ke seluruh langit dengan tenang tersebar pada saat ini. Namun, keheningan tetap ada di udara sejauh mata memandang. Tidak ada seorang pun dari kerajaan super yang berani membuat suara karena hati semua orang saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Dunia ini akan berubah. Mo Fen dari Kekaisaran Lihou akhirnya sadar kembali beberapa saat kemudian. Dia merasakan ketakutan yang tersisa saat dia menatap dua mayat sedingin es sambil mencoba mengucapkan lelucon untuk sedikit menenangkan hatinya. Trio Lindong, mereka berasal dari kerajaan peringkat rendah. Kata-kata berikut dari Mo Fen pada dasarnya tidak terdengar dan samar-samar mengandung perasaan pahit. Sebagai seseorang dari kerajaan super, dia pasti akan merasa lebih unggul ketika menghadapi pesaing dari kerajaan peringkat rendah, menengah, dan bahkan tinggi. Lagi pula, mereka dengan mudah dapat mencapai prestasi yang orang lain butuhkan untuk melakukan banyak upaya untuk mencapainya. Titik awal mereka jauh melebihi yang lain dan itu memungkinkan mereka untuk dapat memimpin dalam perang 100 kekaisaran ini dengan cara yang sangat mudah dan menjulang di atas orang lain. Namun, pada saat ini, kerajaan peringkat rendah, yang dianggap tidak penting seperti semut, sebenarnya telah menghasilkan 3 individu yang merepotkan atau bahkan mengerikan. Kesenjangan yang menakutkan antara kerajaan peringkat rendah dan kerajaan super telah dilintasi dengan paksa oleh mereka pada saat ini. Uta, sepertinya matamu sangat mengerikan. Mulin menoleh pada saat ini dan melirik wajah kaku Uta saat dia mengejek sambil tersenyum. Awalnya, Uta telah merencanakan untuk bergabung dengan Kekaisaran Awan Angin. Di tengah-tengah ini, mungkin saja Uta memendam beberapa pikiran buruk terhadap mereka. Namun, sekarang Kekaisaran Awan Angin telah dihancurkan oleh tangan Lindong, niat Uta untuk bergabung juga hancur. 10 juta pil nirvana yang kamu pinjamkan itu, sepertinya semuanya sia-sia. Mo Fen tertawa terbahak-bahak, suaranya jelas terdengar sombong. Haha, apa yang kalian berdua bicarakan? Ekspresi Uta tidak sedap dipandang saat dia tertawa kering. Matanya melihat kelompok Lindong dengan rasa takut. Namun, hatinya tanpa sadar mengutuk. Dia tidak mengutuk kelompok Lindong, sebaliknya, dia mengutuk Feng Chang yang tidak berguna itu. Sebuah kerajaan super yang memiliki 3-4 ahli tahap Yuan Nirvana sebenarnya telah dihabisi saat mereka memasuki wilayah inti. Ini benar-benar memalukan. Meskipun dia mengutuk dalam hatinya, dia jelas mengerti bahwa jika itu adalah kekaisaran hutannya, kecepatan di mana mereka akan dihancurkan, akan lebih cepat. Kekuatan tempur yang ditampilkan kelompok Lindong telah melampaui kekaisaran hutannya. Menurut pendapatnya, kemungkinan hanya keberadaan yang berada di peringkat di antara kerajaan super teratas yang dapat menangani kelompok Lindong. Sehubungan dengan sejumlah besar pil nirvana yang dia pinjamkan ke Kekaisaran Awan Angin, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menelan dendam dengan pahit sekarang. Pihak lain sudah mati, siapa yang akan dia cari untuk membalasnya? Meskipun dia mendambakan harta karun jiwa surgawi yang telah jatuh ke tangan Lindong, dia jelas tidak cukup bodoh untuk dengan bodohnya mencoba menuntut harta jiwa itu dari Lindong setelah menyaksikan nasib kelompok Feng Chang. Penipu yang tidak berguna, Uta melihat ke langit tanpa berkata-kata. Hatinya sakit tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Lindong mengabaikan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi rasa hormat yang tebal dari sekelilingnya saat dia langsung duduk di tanah. Rasa sakit yang hebat yang menyebar ke seluruh tubuhnya menyebabkan dia membuka mulutnya. Pertarungan ini bisa dianggap sebagai yang paling intens sejak Lindong memasuki medan perang kuno. Harus dikatakan bahwa Feng Chang memang sangat kuat. Belum lagi harta karun jiwa surgawi yang dia pegang. Meskipun Lindong memiliki cukup banyak kartu truf, dia masih dipaksa ke dalam situasi seperti itu. Meskipun itu adalah pertempuran yang pahit, sedemikian rupa sehingga Lindong bahkan telah melepaskan aura naga langit yang tersembunyi di dalam dantainya menjelang akhir dan akhirnya menderita luka serius. Namun, dia dapat merasakan bahwa setelah tubuhnya didorong melampaui batasnya, dia sekarang lebih mampu beradaptasi dengan aura naga langit. Ini akan sangat berguna untuk membantunya menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau. Jelas bahwa potensi tubuh seseorang akan meningkat setelah mengalami pertarungan semacam ini yang mendorong seseorang ke batasnya. Little Marten berjongkok di samping. Tangannya juga berisi segel nirvana emas karena Luotong jelas memiliki kualifikasi untuk memiliki segel nirvana kelas surgawi setelah maju ke tahap 4 Yuan Nirvana.
Sekarang setelah segel nirvana ini diserap oleh Marten kecil, itu jelas memungkinkan segel nirvana yang terakhir naik peringkat. Kakak Lindong, segel nirvana kami juga telah sedikit berubah. Di satu sisi, Surou dan Sukui juga mengulurkan tangan mereka. Telapak tangan mereka memiliki segel nirvana perak mengkilap. Selain itu, segel nirvana tampaknya mengandung jejak emas. 5-3 ahli tahap Yuan nirvana, yang telah dikalahkan oleh mereka sebelumnya, semuanya memiliki segel nirvana kelas bumi. Selain itu, mereka semua peringkat di dekat bagian atas. Sekarang, segel nirvana mereka telah dibagi antara Surou dan Sukui. Meskipun mereka berdua tidak melompat ke segel nirvana kelas surgawi, kemajuan mereka masih cukup bagus. Haha, aku telah menunggangi ekor kuda Rou kecil. Sukui tertawa. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, berurusan dengan salah satu dari 5 dari sebelumnya adalah batasnya. Jika dia melawan mereka berlima sendirian, dia pasti akan kalah. Merebut segel nirvana pihak lain adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu dia pikirkan. Sepertinya kita mendapatkan panen yang cukup melimpah. Lindong tersenyum kecil. Dia tanpa basa-basi mengulurkan tangannya dan mengambil tas Qiankun dari mayat Feng Chang dan Meng Lai sebelum memasukkan keduanya ke dalam lengan bajunya. Jika dia tidak mendapatkan rampasan perang setelah pertempuran yang begitu intens, dia benar-benar akan mengecewakan dirinya sendiri. Haha, selamat saudara Lindong. Saat ini, Kekaisaran Awan Angin hanya ada dalam nama. Tidak akan lama sebelum nama saudara Lindong akan menyebar ke seluruh wilayah inti, dan kemungkinan Anda bahkan secara bertahap akan diawasi oleh sekte-sekte super itu. Tidak jauh dari sana, Mulin dan yang lainnya melayang saat mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Lindong dan berkata. Di belakang Mulin, Mo Fen dari Kekaisaran Lihuo dan Wu Ta dari Kerajaan Hutan juga mengikuti. 3 kerajaan super semuanya berkumpul bersama, pemandangan yang sangat menarik. Jika reputasiku menyebar, aku khawatir aku hanya akan menarik lebih banyak masalah. Lindong tertawa. Tatapannya dengan tenang melayang ke Wu Ta. Yang terakhir menyusut lehernya di bawah tatapan ini dari Lindong sementara wajahnya dipenuhi dengan senyum canggung. Meskipun Lindong dan Little Flame saat ini tampak seperti tertutup luka dan tidak dalam kondisi baik, Wu Ta tidak berani meremehkan keduanya bahkan sedikit. Selain itu, di samping mereka berdua ada Marten kecil yang tersenyum, yang berhasil menaklukkan Luotong 4 tahap Yuan Nirvana bahkan tanpa satu luka pun di tubuhnya. Wu Ta tahu bahwa di antara ketiganya, orang yang tampak sebagai pemuda paling tampan adalah yang menyembunyikan dirinya paling dalam. Wu Ta tanpa sadar merasa seolah ingin menangis dan tersenyum saat memikirkan hal ini. Monster macam apa ini? Masing-masing dari mereka bahkan lebih mengerikan dari yang lain. Dengan kekuatan kelompok saudara Lindong, kemungkinan hanya kerajaan super yang peringkatnya dekat dengan puncak, yang memiliki kualifikasi untuk bertarung denganmu. Tampaknya peringkat emas nirvana dari perang 100 kekaisaran ini pasti akan memiliki tempat untuk kalian bertiga. Mulin tertawa. Keramahan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Lindong hanya tersenyum menghadapi sanjungan dari Mulin ini. Wilayah inti memiliki setidaknya 10 kota yang mirip dengan kota besar seperti kota Wanxiang, dan sebagai perbandingan, kota-kota besar itu hanya lebih kuat dari kota Wanxiang, maka persaingan akan semakin ketat. Meskipun kelompok Lindong telah mengalahkan Kekaisaran Awan Angin, agak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dapat berkeliaran tanpa hambatan di seluruh wilayah inti. Mulin telah dengan jelas melihat cara Lindong yang acuh tak acuh dan kehati-hatiannya. Segera, dia berhenti berbicara tentang masalah ini. Dia tahu bahwa dia tidak membantu Lindong secara substansial dalam pertarungannya dengan Kekaisaran Awan Angin sejak awal. Sekarang Lindong telah berhasil, usahanya untuk menunjukkan niat baiknya akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan banyak efek. Selain itu, mereka saat ini berada di wilayah inti dan semuanya dianggap sebagai pesaing. Masing-masing dari mereka mengincar segel nirvana di tangan masing-masing untuk dapat naik peringkat emas nirvana. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan Lindong, yang tidak dalam kondisi baik, untuk mengungkapkan terlalu banyak kehangatan kepada mereka. Haha, sekarang perang 100 kekaisaran telah dimulai. Saudara Lindong harus segera pulih dari cedera Anda. Kekaisaran Lonemun saya juga berencana untuk bergerak. Mudah-mudahan, Saudara Lindong akan menunjukkan belas kasihan pada saat kita bertemu berikutnya. Mulin bercanda sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa Mulin ini memang sesuatu. Pada saat ini, dia benar-benar bisa bersantai dan bercanda dengan Lindong.
Hal ini menyebabkan Lindong untuk menganggap dia dari cahaya baru. Apa yang dikatakan saudaramu? Saya tidak akan menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung saya. Jika Kekaisaran Awan Angin tidak memandangku sebagai duri di pihak mereka, aku tidak akan berencana untuk menyerang mereka, kata Lindong. Mulin tersenyum setelah mendengar ini. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Lindong sebelum memimpin Mu Hanyu dan yang lainnya untuk pergi dengan cara yang bebas dan mudah. Mata cantik Mu Hanyu tanpa sadar berhenti sejenak di tubuh Lindong. Yang terakhir tidak tampak tinggi atau perkasa dan tubuhnya yang babak belur dan berdarah bahkan membuatnya tampak sedikit sengsara. Namun, penampilannya membuat Mu Hanyu dengan lembut menggigit bibir merahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari lengan bajunya. Sebuah kelembutan yang sedikit berbeda dari dirinya yang dingin terungkap di hadapan Lindong. Ini seharusnya bisa membantu lukamu. Jika Anda berpikir bahwa saya dengan sengaja mencoba memasukkan buku-buku bagus Anda dapat membuangnya setelah saya pergi. Petik 2. Di bawah tatapan heran Lindong, Mu Hanyu berbicara dengan sikap acuh tak acuh sebelum berbalik. Sosok yang dibentuk oleh pakaian putih saljunya menarik keinginan dari tatapan sekitarnya. Puff! Ratu Es akhirnya tersentuh, Little Marten melengkungkan mulutnya dan tertawa dengan cara yang aneh. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dengan membalik tangannya, dia menyimpan botol giok di lengan bajunya. Setelah itu, dia juga berdiri dan dengan lembut berkata, ada banyak mata di sini. Mari kita pergi dulu. Segel nirvana kelas surgawi di tangan kita sangat memikat mata orang lain. Petik 2. Lindong berbalik dan menuju ke arah lain setelah mengucapkan kata-kata itu saat Little Marten dan yang lainnya mengikuti dengan cepat. Akhirnya, mereka menghilang ke dalam hutan liar di tengah banyak mata yang belum cukup melihat pertunjukan. Tirai perang 100 kekaisaran tampaknya telah dibuka secara resmi saat kelompok Lindong melangkah ke wilayah ini. Bab 582, Jenderal Roh Kematian. Dari antara dedaunan pohon yang menjulang tinggi, bintik-bintik sinar matahari merah memercik, memberikan suasana yang suram dan sunyi pada hutan yang luas dan tak terbatas itu. Di zona inti, sepertinya bahkan sinar matahari menyembunyikan jejak niat membunuh yang dingin. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di tanah yang luas ini. Saat ini, ada beberapa sosok yang duduk dengan tenang di sebidang tanah kosong di kedalaman hutan. Bau darah samar keluar dari tubuh mereka, memberitahu orang lain bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran hebat. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok-sosok itu berangsur-angsur menjadi akrab. Mereka milik Lindong dan rekan-rekannya, yang baru saja melalui pertempuran hebat dengan Kekaisaran Awan Angin setengah hari sebelumnya. Karena pertempuran, Lindong dan Little Flame telah menderita beberapa luka. Di tanah yang penuh dengan bahaya, cedera adalah bahaya itu sendiri. Oleh karena itu, setelah pertempuran berakhir, Lindong tidak berhenti di tempat berpenduduk padat dan mundur bersama rekan-rekannya. Meskipun dia percaya bahwa dia telah menanamkan rasa takut di hati orang-orang dengan mengalahkan Kekaisaran Awan Angin, masih ada orang yang akan membiarkan keserakahan menguasai rasionalitas mereka di dunia ini. Saat ini, mereka memiliki 3 segel nirvana kelas surgawi yang tidak dapat disangkal menarik bagi mereka yang ingin masuk ke peringkat emas nirvana. Selain itu, Lindong telah merebut Black Dragon Sky Roaring Cell dari Feng Chang di bawah pengawasan semua orang. Tidak diragukan lagi, ini hanya akan meningkatkan keserakahan di hati beberapa orang. Jadi, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Lindong memilih untuk mundur untuk sementara waktu dan tidak menonjolkan diri setelah pertempuran yang mengguncang tanah. Dia mengerti bahwa berita ini akan menyebar ke lebih dari setengah zona inti dalam 1 atau 2 hari. Pada saat itu, dia akan menarik perhatian banyak individu yang kuat dan ambisius. Meskipun demikian, tidak peduli betapa merepotkannya itu, dia harus mengobati lukanya terlebih dahulu. Semua orang telah menjadi singa yang terperangkap dalam sangkar begitu mereka memasuki zona inti. Satu-satunya cara untuk naik di atas yang lain adalah dengan melangkahi satu sama lain dan bergerak maju. Tidak ada belas kasihan, hanya yang kuat dan yang lemah. Lindong duduk diam di bawah pohon besar. Dia sudah mengganti pakaiannya yang berlumuran darah. Namun, bau darah yang samar belum hilang sepenuhnya dan masih ada beberapa luka terbuka di tubuhnya. Cedera semacam ini akan membutuhkan waktu beberapa hari bagi orang biasa untuk pulih. Namun, tubuh Lindong berbeda dari yang lain. Tidak hanya tubuhnya secara fisik lebih kuat, tetapi setelah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau,
kemampuan pemulihannya sekarang berkali-kali lebih kuat dari praktisi biasa juga. Oleh karena itu, sebagian besar lukanya telah sembuh hanya dalam setengah hari. Adapun kekuatan Yuan yang telah habis, itu pulih pada tingkat yang mengerikan berkat simbol leluhur yang memakannya. Mengingat tingkat pemulihannya yang tidak normal, dia akan segera menjadi hidup dan mendapatkan kembali kekuatan bertarungnya dalam sehari. Sementara Lindong dan Little Flame dalam mode pemulihan, Little Marten bersandar pada batu besar dan berjemur di bawah sinar matahari merah yang turun dari antara pepohonan. Dia menggigit sepotong rumput dan tampak sangat riang. Namun, meskipun dia memiliki sikap lesu, dia masih membuka matanya sedikit dari waktu ke waktu dan mengamati kedalaman hutan dengan tatapan tajam. Pada titik waktu ini, Lindong dan Little Flame berada dalam kondisi yang relatif lemah. Jelas, semua tanggung jawab jatuh pada Little Marten untuk saat ini. Sementara itu, Su Rou bermain-main dengan api unggun sambil meletakkan daging panggang di rak pemanggangan, memberikan penampilan yang agak sibuk. Namun, adegan ini agak menghangatkan hati juga. Dibandingkan dengan pertempuran mengerikan dan berdarah sebelumnya, suasana ini jauh lebih santai. Saudara Lin Diao, tempat ini jauh dari jalan utama dan hanya sedikit yang akan berjalan ke arah ini. Tempat ini seharusnya cukup aman, Su Kui menyeringai sambil mengambil sepotong daging dari rak pemanggang dan memberikannya kepada Little Marten. Di matanya, pemuda tampan yang jahat ini penuh teka-teki dan tak terduga. Meskipun Lindong dan Little Flame pasti telah mengejutkannya dengan kemampuan bertarung mereka, dia masih merasa bahwa Little Marten yang tampaknya malas adalah orang yang paling menyembunyikan dirinya dari ketiganya. Sehubungan dengan kekuatan misterius yang sangat besar dalam tubuh Su Rou, Lindong dan Little Flame tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun, Little Marten sebenarnya punya cara untuk membantu Su Rou mengendalikannya. Sulit membayangkan bahwa pemuda seperti itu akan memiliki kemampuan ini. Awalnya, Su Kui mengira hanya sekte super yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah kekuatan misterius di tubuh Su Rou. Namun, itu sudah diselesaikan oleh Little Marten. Ada baiknya untuk berhati-hati. Lindong memiliki sifat bijaksana. Dia tidak akan membiarkan sedikit pun kecerobohan yang akan mengakibatkan situasi menjadi tidak terkendali, jawab Little Marten dengan santai ketika dia menerima daging panggang dan dengan kejam menggigitnya. Su Kui tertawa konyol dan mau tidak mau melirik Lindong yang sedang memulihkan diri. Yang pertama tahu bahwa ketiganya memiliki hubungan yang luar biasa. Di antara mereka bertiga, jelas bahwa Lindong adalah inti dan pemimpin kelompok. Meskipun ada saat-saat ketika Marten kecil yang penuh teka-teki akan membimbing Lindong pada isu-isu tertentu, dia masih akan mengikuti keputusan Lindong pada isu-isu yang lebih penting. Sebelumnya, Su Kui tidak mengerti mengapa demikian. Namun, setelah dia menyaksikan pertempuran antara Lindong dan Feng Chang, dia agak mengerti bahwa pria muda dan berpenampilan biasa ini memiliki beberapa kemampuan mistis yang dapat mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Selanjutnya, dari apa yang saya lihat, saya khawatir situasi kita tidak semenyenangkan yang Anda pikirkan, Marten kecil menyeka mulutnya dan berkata. Mata ungu hitamnya yang mempesona menyipit sedikit saat pandangan gelap melintas di matanya. Apakah ada masalah? Setelah mendengar kata-kata ini, Su Kui bertanya dengan suara rendah saat ekspresi wajahnya sedikit berubah. Little Marten dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia melirik Lindong dan Little Flame, yang keduanya dalam kondisi pemulihan saat sudut mulut Little Marten melengkung membentuk senyum sinis. Kembali di kota Wanxiang, dia sudah merasakan kehadiran yang tersembunyi dengan baik ini. Awalnya, Little Marten percaya bahwa dia salah. Namun, setelah mereka memasuki zona inti, perasaan ini semakin kuat. Jelas, mereka telah ditandai oleh seseorang. Namun, orang yang bersembunyi di kegelapan cukup kuat. Bahkan Lindong dan Little Flame tidak bisa merasakannya. Ah, memang ada banyak individu yang cakap di medan perang kuno, Little Marten mencibir sambil membuang tulang di tangannya. Ekspresi wajah Su Kui menjadi muram dan merasakan sedikit kegelisahan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Little Marten menunjukkan ekspresi seperti ini. Little Marten tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu bahkan ketika menghadapi orang seperti Feng Chang. Jangan khawatir, jika suatu peristiwa tak terduga muncul kemudian, kamu dan Little Rou hanya perlu melindungi Lindong dan Little Flame. Mereka saat ini berada pada saat kritis dalam pemulihan mereka. Selama mereka bisa bertahan melalui ini,
mereka akan bisa mendapatkan kembali kemampuan bertarung mereka, Little Flame menginstruksikan dengan cara yang acuh tak acuh. Oke, Su Kui mengangguk. Dia tidak mengharapkan diri mereka menjadi sasaran oleh beberapa ular berbisa yang tidak dikenal tepat setelah menghabisi iblis yang menghalangi kekaisaran awan angin. Aku ingin melihat individu seperti apa yang berani membuat masalah denganku. Little Marten menyeringai dengan suara rendah saat matanya sedikit menunduk. Su Kui mundur dengan tenang dan menarik Surou, yang sedang mengutak-atik daging panggang. Di bawah tatapan bingung Surou, Su Kui menariknya ke samping Lindong dan berbisik, jangan biarkan siapapun mendekati mereka. Jelas bahwa Surou dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba Su Kui. Namun, dia cukup pintar untuk dengan cepat memahami bahwa ada sesuatu yang salah dari ekspresi wajah Su Kui. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Little Marten, yang sedang bersandar di batu besar. Yang terakhir memiliki kedua tangannya di belakang kepalanya, mata tertutup seolah-olah dia sedang tidur siang. Di sebidang tanah kosong di hutan, api unggun menyala dengan khusyuk. Suara halus kayu bakar berderak dikeluarkan, menjadi satu-satunya suara yang bisa didengar di tempat yang sunyi ini. Keheningan ini berlanjut untuk jangka waktu tertentu. Sinar matahari merah yang mengalir melalui pepohonan secara bertahap menjadi lebih redup. Seiring waktu berlalu, sinar matahari merah menjadi semakin redup. Akhirnya, sinar matahari merah benar-benar menghilang, meninggalkan seluruh zona inti dalam kegelapan. Astaga! Ketika cahaya terakhir menghilang, dua kilatan gelap tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan di mana Lindong dan Little Flame duduk dan menusuk bagian belakang kepala mereka dengan kecepatan ekstrim. Berdengung, saat kilatan gelap melonjak ke depan, lampu hijau gelap melintas di mata Surou, yang telah menunggu musuh muncul selama ini. Dengan jentikan jarinya, dua berkas cahaya hijau melesat keluar dari ujung jarinya, benar-benar menghancurkan dua kilatan gelap yang masuk. Pengecut! Akhirnya kamu muncul. Little Marten yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, ekspresi seram muncul di wajahnya yang tampan. Mata hitam kemuannya dengan cepat bergeser, mengunci sebuah pohon besar di sebelah kanannya. Tunjukkan dirimu sekarang. Little Marten mengulurkan tangannya dan dengan kasar meraih ruang kosong di depannya. Bang! Saat Little Marten meraih ruang kosong di depannya, pohon besar yang tinggi itu segera meledak, memenuhi langit dengan pecahan kayu. Cahaya hitam misterius keluar dari dalam dan mendarat di tanah. Cahaya hitam bergoyang sebelum terwujud menjadi bayangan hitam. Heh, kau memang yang paling tak terduga dari ketiganya. Tatapan yang dipenuhi dengan kengerian tak terbatas keluar dari mata bayangan hitam dan mengunci tubuh Little Marten. Little Marten duduk di atas batu besar dan sedikit menyandarkan kepalanya ke samping. Dia menatap bayangan hitam dengan mata hitam kemuannya dan menjawab dengan santai, kaulah yang telah lama menyembunyikan dirinya sejak kota Wanxian kan. Namun, Anda tidak berani mengungkapkan diri. Namun, sekarang kita telah memasuki zona inti, Anda terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sepertinya seseorang dari kota Wanxian hilang di tempat ini. Biar ku tebak, orang itu seharusnya menjadi pengawas kota Wanxian, Song Tai. Bayangan hitam tidak menjawab. Sebaliknya, tatapannya yang semakin gelap sepertinya mengungkapkan sesuatu. Kamu khawatir Song Tai mungkin dapat menemukan sesuatu dan pada saat yang sama, kamu sangat membenci kami. Oleh karena itu, saya dapat menebak bahwa Anda adalah salah satu dari pengecut yang bersembunyi di kegelapan saat merencanakan melawan domain ini. Sepertinya kalian benar-benar tidak berniat melepaskan kami, Marten kecil terkekeh. Kelicikan yang bisa menyebabkan sakit kepala bahkan untuk Lindong telah muncul lagi. Katakan namamu, kakek Marten tidak tertarik pada pengecut tanpa nama, kata Little Marten dengan acuh tak acuh. Kalian semua mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak kalian ketahui. Oleh karena itu, kamu harus mati. Adapun nama saya, Anda bisa memanggil saya. Petik 2. Bayangan hitam itu menggeliat saat suara seram yang dipenuhi dengan pembunuhan yang mematikan kulit kepala secara diam-diam bergema di seluruh hutan. Jenderal Roh Kematian, Bab 583, Segel kedua. Api unggun melompat dan naik di dalam hutan, tetapi nyala api yang menari tampaknya tidak memancarkan kehangatan sama sekali. Sebaliknya, benang aura jahat yang gelap dan dingin berlama-lama di atas hutan. Aura yang merembes dari sosok hitam aneh itu cukup tidak biasa. Itu sedikit mirip dengan niat membunuh tetapi bahkan lebih teduh. Terlebih lagi, itu dipenuhi dengan aura kematian dan sepertinya tidak ada sedikit pun energi kehidupan di dalamnya. Namun,
Dalam menghadapi pemandangan yang begitu aneh, Surou dan Sukui bertindak seolah-olah mereka akan bertemu musuh yang tangguh. Mereka bisa merasakan riak yang sangat berbahaya dari sosok seperti hantu hitam, riak yang mungkin bahkan melampaui Feng Chang. Terlebih lagi, dari kata-kata Little Marten sebelumnya, sepertinya mereka sudah lama menyimpan dendam dengan faksi yang berasal dari sosok seperti hantu hitam ini. Oleh karena itu, tidak terlalu aneh bagi mereka untuk menjadi sasaran yang terakhir. Sukui menatap Surou dan Surou dengan lembut mengangguk sebagai jawaban, sekarang bersiap untuk melepas segel kapan saja untuk melepaskan kekuatan besar di dalam tubuhnya. Setelah pertempuran hari itu, karakter aslinya yang lembut dan lemah diam-diam berubah secara signifikan. Saat ini, Lindong dan Little Flame sedang memulihkan diri dan tidak bisa diganggu. Kekuatan bertarung utama mereka sekarang adalah Little Marten dan Surou. Meskipun lawan di depan mereka tampaknya sendirian pada saat ini, mereka tidak berani bersantai sama sekali. Jenderal Roh Kematian, aura ini memang sedikit tidak biasa dan memberikan perasaan yang mirip dengan panggung hidup dan mati yang misterius. Tetapi saya tidak yakin bahwa ini hanyalah tipuan di permukaan. Saya mendengar bahwa beberapa kelompok yang tidak ortodoks akan tinggal di pemakaman kaya Ki Kematian dan berlatih sepanjang tahun. Tubuh mereka menderita erosi kematian Ki, menyebabkan kekuatan Yuan mereka berubah. Namun, mereka akan kehilangan sebagian dari umur mereka sebagai kompensasi. Sepertinya Anda termasuk dalam kelompok ini. Mata Little Marten perlahan menyapu sosok hitam itu sebelum tiba-tiba tertawa. Dia tidak menyangka bahwa pria di hadapan mereka ini mampu mencapai tahap kematian dari tahap kehidupan dan kematian yang misterius. Aura yang terakhir mungkin sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Feng Chang, tapi itu masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan tahap hidup dan mati yang misterius. Kamu tahu sedikit, namun, semakin Anda tahu, semakin cepat Anda akan mati. Petik 2. Pupil di dalam mata gelap dan dingin dari sosok hitam itu menyusut sejenak. Jelas, dia terkejut bahwa Little Marten benar-benar memahami metode kultivasinya. Kamu sangat kurang dalam kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika Anda ingin mempertahankan hidup kecil Anda harus tersesat sebelum saya menyerang. Little Marten mengangkat kelopak matanya dan melambaikan tangannya, tampak seperti sedang mengusir lalat rumah yang menjengkelkan. Aku sedang duduk di pegunungan dan menonton pertunjukan menyenangkan yang langka. Sekarang kelompokmu sudah terluka, kamu masih berani menunjukkan sikap seperti itu. Sosok hitam itu dengan dingin tertawa. Mata Little Marten perlahan menjadi gelap. Setelah itu, dia langsung berdiri dari batu ketika suaranya yang apatis terdengar. Kalau begitu, kamu tidak perlu pergi. Kata-kata sombong seperti itu. Sosok hitam itu, yang menyebut dirinya Jenderal Roh Kematian, tiba-tiba melepaskan tawa jahat. Benang energi hitam berenang di sekelilingnya, memberikan perasaan suram dan dingin. Jangan tinggalkan sisi Lindong dan Little Flame. Little Marten melirik Surou dan Sukui sambil berkata dengan lembut. Dipahami, Surou dan Sukui dengan sungguh-sungguh mengangguk. Kekuatan bertarung kelompok saat ini berada di titik terendah karena cedera Lindong dan Little Flame. Tidak peduli apa, mereka perlu melindungi Lindong dan Little Flame. Mengingat kecepatan pemulihan mereka, keduanya akan segera mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bertarung. Pada saat itu, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang orang yang sulit dipahami ini. Hanya dengan mereka berdua, aku khawatir itu tidak akan cukup. Jenderal Roh Kematian mengeluarkan tawa aneh. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin saat dia mengulurkan 5 jarinya. Dengan jentikan, 5 lampu hitam yang berisi kematian Ki bergegas menuju Little Marten. Mendesis-mendesis. Bahkan udara itu sendiri tampak terkikis dengan keras saat cahaya hitam menyapu dan 5 bekas luka langsung muncul di tanah. Jelas, kekuatan Yuan Jenderal Roh Kematian ini jauh lebih kuat daripada kekuatan Yuan biasa. Kamu masih sedikit terlalu berpengalaman untuk memainkan trik seperti itu di depanku. Sosok Little Marten meledak ke depan. Tinjunya mengepal saat angin menakutkan berkumpul bersama, membentuk tangan besar yang tampaknya tak terlihat yang menghancurkan 5 lampu hitam. Swoosh! Seperti hantu, sosok Little Marten dengan cepat muncul di atas Jenderal Roh Kematian saat 5 lampu hitam meledak. Saat telapak tangannya menamparkan ke bawah, energi hitam keunguan yang mengerikan menyapu, langsung berubah menjadi telapak tangan seperti gunung yang tanpa ampun memukul Jenderal Roh Kematian. Di hadapan kekuatannya yang menakutkan, tanah langsung runtuh.
Tekanan menakutkan yang memenuhi area itu menyebabkan ekspresi Jenderal Roh Kematian sedikit berubah. Ledakan. Di hadapan kekuatan seperti itu, tanah yang semula runtuh langsung hancur berkeping-keping, sementara tubuh Jenderal Roh Kematian juga meledak. Apakah dia mati? Surou dan Sukui tercengang saat melihat ini. Namun, di bawah tatapan terkejut mereka, mata Little Marten menjadi dingin saat dia mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Dia menusukkan jarinya keluar saat cahaya hitam keunguan berubah menjadi angin puyuh yang berputar di ujung jarinya. Seperti kilat, itu bergegas menuju tempat tertentu di sebelah kanannya. Cek, suara teredam dipancarkan ketika cahaya hitam keunguan berputar di udara dan dengan keras menabrak bayangan, menyebabkan sosok hitam menembak keluar. Kamu benar-benar memiliki wajah untuk menampilkan trik kecilmu ini di depanku. Ketika kakek Marten berkeliaran di tanah, Anda bahkan tidak ada di dunia ini. Little Marten dengan dingin tertawa ketika dia melihat sosok hitam itu menembak. Teknik orang ini bisa dianggap unik. Orang lain akan tertangkap basah. Namun, ini agak kekanak-kanakan dari sudut pandang Marten yang licik ini. Jenderal Roh Kematian dengan cepat mendorong ujung kakinya ke udara sebelum akhirnya menstabilkan sosoknya yang agak menyedihkan. Matanya segera menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin saat dia menatap Little Marten tanpa berkedip. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu dan mengubah teknik segelnya saat cahaya hitam melonjak keluar dari tubuhnya. Tirai hantu Yama, cahaya hitam berbau kematian Ki saat dengan cepat menyebar ke seluruh hutan. Pada akhirnya, itu menyelimuti Little Marten dengan kecepatan yang mengejutkan. Samar-samar orang bisa melihat banyak bayangan hantu berkedip di dalam tirai hitam, menyebabkannya tampak sangat menyeramkan. Bayangan hantu ini sangat jahat dan unik. Begitu mereka muncul, mereka dengan panik berusaha merusak tubuh Little Marten. Namun, setiap kali sosok hantu ini mencoba merusak tubuh Little Marten, mereka akan dipantulkan kembali oleh cahaya hitam keunguan. Liu Cheng, Hu Diao, kenapa kamu tidak menyerang? Setelah melihat bahwa tekniknya tidak banyak berpengaruh pada Little Marten, ekspresi terkejut akhirnya muncul di wajah Jenderal Roh Kematian. Setelah itu, dia mengeluarkan tangisan rendah dan dalam. Astaga! Dua sosok hitam bergegas keluar dari hutan yang gelap dan sunyi saat tangisannya memudar. Mereka mengabaikan Marten kecil, yang untuk sementara ditahan oleh Jenderal Roh Kematian. Sebaliknya, Yuan Power mereka yang besar dan perkasa melonjak, berubah menjadi tangan besar yang dengan keras meraih Lindong dan Little Flame yang sedang memulihkan diri. Sukui telah mempertahankan kewaspadaannya. Karenanya, dia tidak panik meski merasa sedikit terkejut ketika kedua sosok hitam itu tiba-tiba muncul. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melesat keluar saat dia buru-buru menunjukkan seni bela dirinya untuk menghadapi serangan itu. Namun, jelas ada kesenjangan besar antara Sukui dan dua sosok hitam itu. Serangan seni bela dirinya langsung dihancurkan oleh dua tangan Yuan Power yang besar dan ganas segera setelah muncul. Kakak, serahkan padaku. Saat Sukui ditarik mundur dengan keras, sebuah tangan halus menekan punggungnya dan menariknya ke samping. Energi hijau giok melonjak keluar seperti gelombang laut yang bergolak, berubah menjadi tirai tipis yang berdiri di depan mereka. Bang! Ledakan! Tangan Yuan Power yang besar dengan kejam menghantam tirai tipis itu. Riak-riak kekerasan meletus di tirai tipis itu, tetapi tidak serta-merta hancur. Sebaliknya, itu bertahan untuk sementara waktu sebelum mengeluarkan suara retak dan pecah. Bang! Dalam rentang waktu yang singkat itu, tirai cahaya hitam yang mengelilingi Little Marten benar-benar hancur. Little Marten bergegas keluar dengan wajah gelap dan serius. Matanya memiliki keinginan yang menakutkan untuk membunuh yang melonjak di dalamnya. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya saat 5 pilar cahaya hitam keunguan bergegas keluar, berubah menjadi 5 rantai besi hitam keunguan yang sangat besar. Rantai besi berderak, menembus ruang kosong dan menembus tubuh Jenderal Roh Kematian. Namun, tidak ada darah segar yang mengalir dari tubuh Jenderal Roh Kematian meskipun rantai besi menembusnya, pemandangan yang sangat aneh. Hehe, tubuhku sudah lama terkikis oleh kematian Ki. Kamu tidak akan bisa membunuhku. Jenderal Roh Kematian mengangkat kepalanya dan tertawa dengan cara yang jahat. Itu mayat yang bahkan tidak bisa dianggap setengah bodoh. Namun Anda benar-benar percaya bahwa Anda telah mengolah tubuh abadi. Marten kecil tertawa dingin. Jarinya bergerak saat 5 rantai logam yang telah menembus Death Spirit General tiba-tiba bergegas keluar sebelum menusuk ke arah titik di antara mata yang terakhir dengan kecepatan kilat.
Mata Jenderal Roh Kematian berubah ketika dia melihat target rantai kali ini. Telapak tangannya menari saat cahaya hitam pekat terbentuk menjadi banyak tirai cahaya hitam di depannya sementara tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Bum bum bum, rantai dengan mudah menghancurkan banyak pertahanan seolah-olah mereka bambu busuk, sementara Jenderal Roh Kematian sekarang dikelilingi oleh bahaya dari semua sisi, memberinya penampilan yang sangat menyedihkan. Liu Cheng, untuk apa kalian berdua berlama-lama? Teriakan nyaring tiba-tiba keluar dari mulut Jenderal Roh Kematian sementara dia dengan sedih jatuh ke belakang, menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan Little Marten. Bunuh dia! Kedua sosok hitam itu jelas gemetar saat mendengar teriakan Jenderal Roh Kematian. Segera, niat membunuh meletus di mata mereka dan Yuan Power yang perkasa tersapu. Kekuatan mereka sebenarnya telah mencapai tahap 4 Yuan Nirvana. Ketika mereka berdua melepaskan semua kekuatan mereka, tekanan liar dan kekerasan yang dihasilkan langsung menyebabkan wajah cantik Su Rou berubah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dua orang yang tiba-tiba muncul sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari kelompok Feng Chang. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu kakak Lindong. Su Rou mengatupkan gigi peraknya saat dia mengangkat lengan bajunya. Darah menetes dari ujung jarinya yang dengan cepat menekan segel di pergelangan tangannya. Segel kedua, lepaskan. Orang bisa samar-samar melihat 3 segel di pergelangan tangan Su Rou. Ketika jarinya mendarat di segel kedua, tangisan lembut bersama dengan cahaya hijau giok yang melonjak dengan liar menyapu keluar dari tubuhnya. Bab 584 Kebangkitan. Ledakan. Energi hijau giok yang megah dengan keras terbentang dari dalam tubuh Su Rou seperti gelombang pasang. Intensitas dan kekuatannya tidak kalah dengan Liu Cheng atau Hu Diao. Liu Cheng dan Hu Diao jelas terkejut karena energi kuat yang tiba-tiba meledak dari tubuh Su Rou. Ketika Lindong dan yang lainnya bertempur melawan Kekaisaran Awan Angin di siang hari, mereka telah mengamati kekuatan Su Rou yang cukup besar. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh antara mereka dan dia. Namun, kekuatan Su Rou sekarang dengan cepat melonjak tepat di depan mata mereka dan bahkan menyusul mereka. Akibatnya mereka tidak bisa membantu tetapi dalam hati terkejut. Kekuatan agung melonjak saat Su Rou melambaikan tangannya. Energi hijau giok berkumpul di tangannya seperti zamrud. Mengandung gelombang yang menakjubkan di dalamnya, itu berbenturan langsung dengan telapak tangan duo Liu Cheng. Bang! Kekuatan Yuan yang liar dan ganas meletus hampir seketika saat daun-daun layu di tanah meledak menjadi debu sebelum diterbangkan oleh kekuatan liar dan kejam itu. Tubuh halus Su Rou tersentak kembali oleh kekuatan mengamuk itu, menyebabkan dia dipaksa mundur beberapa langkah. Lampu hijau giok dengan cepat berkedip, menghilangkan kekuatan yang telah memasuki tubuhnya. Duo Liu Cheng juga terpaksa mundur selangkah. Bagaimanapun juga, mereka berdua telah bergandengan tangan, dan meskipun kekuatan Su Rou tiba-tiba melonjak dan mencapai level mereka, mereka masih tetap berada di atas angin. Meskipun situasi ini tidak sepenuhnya di luar kendali mereka, kekuatan yang muncul dari Su Rou masih membuat mereka berdua sangat terkejut. Mata mereka dengan cepat melihat ke arah Jenderal Roh Kematian yang tampak sangat menyedihkan tidak jauh dari sana saat pupil mereka tanpa sadar menyusut. Mereka jelas memahami kekuatan yang terakhir. Tidak disangka dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan di tangan pemuda tampan itu. Cepat selesaikan ini. Duo Liu Cheng saling memandang dan mengangguk dengan keras setelah dengan paksa menekan keterkejutan di dalam hati mereka. Mereka awalnya percaya bahwa menghabisi kelompok Lindong akan mudah dengan Jenderal Roh Kematian membantu mereka. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Marten kecil, yang tidak pernah bertarung dengan serius, akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Sekarang, mereka harus dengan cepat menghabisi Su Rou, jika tidak, begitu Lindong dan Little Flame mundur dari kondisi pemulihan mendalam mereka, situasinya akan segera berbalik. Setelah menyaksikan kekuatan bertarung Lindong dan Little Flame, bahkan Liu Cheng dan Hu Diao tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Selain itu, Jenderal Roh Kematian, yang awalnya mereka undang sebagai penolong, tidak hanya tidak dapat melayani tujuan apapun tetapi malah ditekan oleh Marten kecil yang tak terduga hingga tidak dapat membalas. Oleh karena itu, mereka harus segera menyelesaikan situasi ini. Bang! Kilatan sengit melintas di mata duo Liu Cheng. Tanpa sedikit pun keraguan, mereka tiba-tiba melangkah maju, terkoordinasi dengan sangat baik saat mereka menyerang. Tekanan kuat dari serangan itu langsung menyelimuti Su Rou. Jejak iblis kematian, cahaya hitam menyebar dari tangan keduanya,
langsung berubah menjadi dua segel hitam raksasa. Di bawah segel raksasa, ada banyak simbol wajah hantu. Gelombang demi gelombang kematian korosif Ki terus-menerus dipancarkan sebelum tanpa ampun menabrak Surowu. Cahaya hitam ini sangat aneh. Meskipun Ki kematian hitam pekat ini bukanlah Ki kematian sejati dari tahap kehidupan dan kematian yang misterius, itu sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan, itu akan sangat merepotkan bahkan bagi seorang ahli panggung nirvana jika itu meresap ke dalam tubuhnya. Surowu dengan jelas merasakan betapa merepotkannya menghadapi energi aneh ini. Wajah cantiknya segera menjadi jauh lebih serius. Energi hijau giok diaglomerasi di tangannya, menyebabkan tangannya tampak seolah-olah terbuat dari zamrud sebening kristal. Bang! Tangan zamrud dengan cepat memotong udara, dengan cepat berubah menjadi selusin sidik jari yang dengan ganas menggedor segel hantu. Bang! Ketika sidik jari seperti zamrud itu mendarat di segel hantu, energi yang besar dan kuat mengguncang kedua segel hantu itu sampai mereka mulai bergetar hebat, samar-samar mengungkapkan tanda-tanda runtuh. Setelah melihat betapa hebatnya serangan Surowu dan keberaniannya dalam menghadapi Ki kematian palsu mereka yang korosif, duo Liu Cheng dengan dingin mendenguskan tinju dengan kejam mendarat di segel hantu. Gelombang Yuan Power melesat keluar, menyebabkan dua segel kematian menjadi seberat gunung, dengan paksa menghancurkan banyak jejak telapak tangan zamrud. Peningkatan tekanan yang tiba-tiba ini menyebabkan keringat merembes di dahi Surowu. Meskipun dia saat ini mampu mengendalikan beberapa kekuatan misterius di dalam tubuhnya, dia belum sepenuhnya memperbaikinya. Cacat ini mungkin tidak terlihat saat duel dengan 3 ahli panggung Yuan Nirvana. Namun, melawan 4 ahli panggung Yuan Nirvana asli seperti Liu Cheng, terutama dalam situasi 2 lawan 1 seperti ini, kelemahan itu akan segera terungkap. Namun demikian, meskipun ada lonjakan tekanan, Surowu mengatupkan giginya dan menolak untuk mundur. Dia bisa merasakan kekuatan yang pulih dengan cepat dalam Lindong dan Little Flame di belakangnya. Kemungkinan mereka berdua samar-samar merasakan sesuatu saat dalam kondisi pemulihan yang dalam. Selama dia bertahan sedikit lebih lama, Lindong dan Little Flame akan segera terbangun. Pada saat itu, mereka tidak perlu takut lagi. Bang! Sementara Surowu menggertakkan giginya dan menahan serangan sengit dan keras dari duo Liu Cheng dengan seluruh kekuatannya, di medan pertempuran lainnya, Little Marten telah memaksa Jenderal Roh Kematian ke keadaan yang luar biasa menyedihkan. Jika bukan karena tubuh yang sangat aneh yang terakhir, kemungkinan dia sudah lama dibunuh oleh Little Marten. Dalam pertempuran yang sangat sepihak ini, Jenderal Roh Kematian akhirnya mengerti. Little Marten tampaknya lebih kuat dari dirinya sendiri dan mustahil untuk mengalahkan Little Marten. Namun, dia bisa menunda Little Marten dan menunggu duo Liu Cheng berhasil. Rencananya mungkin bagus tapi Little Marten juga rubah tua yang cerdik. Dalam sekejap mata, dia mengerti niat Jenderal Roh Kematian. Segera, matanya menjadi dingin dan serangannya menjadi semakin tanpa ampun. Namun, harus dikatakan bahwa Jenderal Roh Kematian cukup kuat. Kemungkinan yang terakhir telah mencapai tahap 5 Yuan Nirvana. Bersama dengan teknik aneh miliknya, dia mampu bertahan di bawah serangan gencar Little Marten. Sikap Jenderal Roh Kematian yang licin ini menyebabkan Marten kecil memiliki dorongan untuk menggunakan tubuh Celestial Demon Marten untuk segera menghancurkan Jenderal Roh Maut. Namun, dorongan ini dengan cepat dan paksa ditekan olehnya. Ini adalah zona inti dan pasti akan ada ahli dari Sekte Super yang mengamati tempat ini. Jika dia menggunakan kekuatan tubuh asli Celestial Demon Marten, para ahli itu pasti akan merasakannya. Dia tidak menyadari jika ada Sekte Super yang memiliki kebencian terhadap suku Celestial Demon Marten mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari menarik lebih banyak masalah, yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk bertahan. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mata Little Marten menjadi dingin saat serangannya tiba-tiba mencapai tingkat intensitas yang lain. Hal ini menyebabkan mata Jenderal Roh Kematian yang sudah sangat tertekan mengungkapkan ekspresi panik. Dia berteriak dengan tajam saat dia menghindar dengan cara yang menyedihkan, Liu Cheng, gunakan Tousan Ghost Claw. Di dekatnya, duo Liu Cheng terus memaksa Surowu mundur selangkah demi selangkah. Setelah mendengar teriakan Jenderal Roh Kematian, ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka segera mengertakkan gigi mereka meludahkan seteguk darah esensi. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan hitam bersiul dan melilit darah esensi dengan kecepatan kilat saat kombinasi mulai bergoyang. Melolong-melolong,
Angin bertiup kencang saat cahaya hitam tampak bergoyang. Kedengarannya seperti hantu sedang melengking. Membunuh. Kabut hitam menggeliat sebelum akhirnya menggumpal menjadi cakar hantu hitam yang sangat besar. Cakar hantu ditutupi seluruh dengan jumlah wajah manusia jahat yang tak terhitung jumlahnya. Pekikan demi pekik terdengar, menyebabkan kekuatan Yuan di tubuh seseorang bergejolak. Segera setelah terbentuk, cakar hantu membawa riak dingin yang mengejutkan saat merobek udara seperti kilat. Itu meraih Surou, yang masih bertahan dengan pahit. Di hadapan kekuatan cakar hantu, bahkan udara itu sendiri meledak. Saat dia menatap serangan ganas ini, wajah Surou menjadi pucat pasi. Namun, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dia mengertakkan gigi, berencana untuk membuka segel ketiga. Berdasarkan apa yang dikatakan Little Marten, jika dia menggunakan segel ketiga dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan akan menyebabkan beberapa luka di tubuhnya. Namun, dia tidak dapat mempertimbangkan begitu banyak pada saat seperti itu. Surou dengan lembut menggigit bibirnya. Kukunya yang panjang mendarat di segel ketiga di pergelangan tangannya. Dia baru saja akan membatalkannya ketika sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakang dan meraih tangannya yang ramping. Sosok yang tidak tampak kuat tetapi memberinya keamanan tanpa akhir perlahan melangkah maju. Saudara Lindong. Joy muncul di wajah cantik Surou saat tatapannya tertuju pada sosok yang berjalan keluar dari belakangnya. Tidak perlu membuka segel, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Sosok itu mengulurkan tangan dan mengusap kepala Surou sambil tertawa pelan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk menatap Duo Liu Cheng saat sudut mulutnya terangkat untuk membentuk ekspresi dingin. Serahkan yang lainnya kepada kami. Pengecut sampah ini benar-benar tidak pernah berhenti. Petik 2. Bab 585, Pemusnahan. Jeritan menusuk yang tak terhitung jumlahnya dari cakar hantu yang bersinar menyebabkan kepala seseorang terserang gelombang pusing. Jelas, itu memiliki kekuatan unik dari serangan energi mental. Lindong, ekspresi Liu Cheng dan rekannya berubah ketika sosok itu muncul di depan Surou. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk mundur pada saat ini. Mata mereka segera berubah dingin saat cahaya tak menyenangkan melintas ke wajah mereka. Segera, mereka mengepalkan tangan mereka sebelum cahaya hitam yang semakin gelap dan dingin keluar dari telapak tangan mereka dan mengalir ke cakar hantu hitam. Mereka diam-diam mengamati kekuatan Lindong sebelumnya, jadi wajar saja jika mereka tidak berani meremehkannya. Tentu saja, mereka tidak lebih lemah dari Feng Chang. Oleh karena itu, meskipun mereka waspada terhadap kekuatan Lindong, mereka tidak terlalu takut padanya. Dengan mereka berdua bergandengan tangan, mereka percaya bahwa Lindong hanya akan bisa mundur. Warna cakar hantu yang sudah hitam menjadi lebih dalam dengan infus kekuatan Yuan yang perkasa dari duo itu, dan sekarang tampak seolah-olah itu nyata. Di bawah cakar tajam itu, bahkan ruang itu sendiri tampaknya terkikis. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat cakar hantu berbau busuk saat mereka terbang ke arahnya. Matanya sedikit terfokus, sebelum dia mengepalkan tinjunya dan segel logam hitam muncul di tangannya. Itu adalah Black Dragon Sky Roaring Seal, yang dia peroleh dari Feng Chang. Sementara dia pulih, dia juga telah sepenuhnya menguasai harta karun jiwa surgawi ini. Saat ini, segel raungan langit naga hitam, ini dapat dianggap benar-benar milik Lindong. Baiklah, aku akan menggunakan kalian berdua untuk menguji kekuatan harta jiwa surgawi ini. Senyum dingin melintas di mata Lindong. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan cahaya hitam yang kuat dipancarkan dari segel logam hitam itu. Namun, cahaya hitam ini tidak mengandung kegelapan atau kedinginan sedikitpun. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan semacam tekanan dan kekerasan khusus. Naga hitam yang meringkuk di atas segel logam perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Setelah itu, gelombang sonik hitam, yang pernah membuat Lindong menjadi sangat menyedihkan, tiba-tiba tersapu dari mulut Lindong dan bergegas menuju cakar hantu dari segala arah. Dentang-dentang-dentang, gelombang sonik hitam menghantam cakar hantu hitam gelap dengan keras. Gelombang suara logam segera meletus darinya. Gelombang sonik itu mengandung ketajaman menakutkan yang cukup kuat untuk mencabik-cabik 3 ahli tahap Nirvana Yuan. Selain itu, jumlahnya tidak terbatas. Jika seseorang tersapu ke dalam riak, bahkan 4 ahli tahap Nirvana Yuan akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dihadapkan dengan serangan terus-menerus oleh gelombang sonik hitam, cakar hantu hitam juga mulai bergetar hebat. Akhirnya,
Itu meletus dan membentuk banyak retakan ketika percikan api terbang. Bang! Retak pada cakar hantu, yang dibentuk oleh keduanya, menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Beberapa saat kemudian, itu langsung mengeluarkan ledakan di tengah mata terkejut tim Liu Cheng. Setelah itu, cakar hantu mereka langsung terkoyak oleh gelombang sonik hitam. Segera tarik, ekspresi kelompok Liu Cheng berubah drastis ketika mereka melihat cakar hantu mereka pecah. Segera, keduanya mundur hampir bersamaan. Kau ingin pergi? Senyum dingin di mata Lin Dong bahkan lebih padat. Dia menjentikkan jarinya sebelum 10 gelombang sonik hitam melengkung menjadi busur yang aneh. Mereka segera bergegas keluar dan muncul di depan duo Liu Cheng yang mundur dalam sekejap. Ekspresi duo Liu Cheng menjadi semakin jelek di hadapan angin dingin yang bertiup kencang. Segera, mereka dengan cepat menggerakkan Yuan Power di dalam tubuh mereka. Cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Jelas, mereka telah mengaktifkan tubuh emas nirvana mereka. Mendesis-mendesis. Gelombang sonik hitam melintas melewati tubuh duo Liu Cheng. Karena tingkat ketajamannya yang menakutkan, itu langsung memotong dan meninggalkan banyak bekas luka berdarah di tubuh emas nirvana mereka. Segera, keduanya melepaskan pekikan tajam saat mereka menahan luka mereka dan dengan cepat mundur. Kekuatan harta karun jiwa surgawi akhirnya terungkap. Liu Cheng dan Hu Diao keduanya berada di 4 Yuan Nirvana Stage dan mereka tidak lebih lemah dari kelompok Feng Chang. Jika Lin Dong ingin menyakiti mereka berdua dengan cara biasa, sepertinya dia harus berusaha keras. Namun, dengan menggunakan Black Dragon Sky Roaring Seal miliknya, dia mampu menghancurkan serangan gabungan mereka pada pertukaran pertama mereka dan bahkan melukai mereka berdua. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa harta jiwa ini memang bernilai puluhan juta pil nirvana. Kepanikan melintas di mata duo Liu Cheng ketika mereka melihat bahwa mereka telah tertinggal dan bahkan menderita beberapa luka setelah pertukaran pertama mereka. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa situasinya akan berbalik secepat ini. Mereka telah mengamati kelompok Lin Dong cukup lama. Namun, mereka khawatir mereka akan ditemukan oleh Song Tai jika mereka mengambil tindakan di kota Wanxiang. Itu sebabnya mereka memilih untuk menunggu sampai sekarang. Namun, sekarang setelah mereka bertindak, mereka menyadari bahwa perubahan situasi agak di luar dugaan mereka. Ayo pergi. Keduanya saling melirik dan mereka tahu bahwa keduanya ingin mundur. Namun, sebelum mereka bisa melakukannya, angin yang sangat ganas dan ganas tiba-tiba menyapu. Sosok batang hitam gelap datang menabrak seperti gunung dan dengan kejam menghancurkan tubuh mereka dengan momentum yang mengejutkan. Greg, Liu Cheng dan Hu Diao segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang mundur, menumbangkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Cahaya keemasan yang berkedip-kedip di atas tubuh mereka menjadi sangat redup pada saat ini. Sosok kuat itu tiba-tiba jatuh dari langit. Itu muncul seperti iblis saat aura ganas dan jahat menyebar. Batang logam di tangannya menari dan suara angin yang bertiup terus-menerus muncul. Karena kamu telah datang, maka jangan pergi. Beberapa keganasan melonjak di mata Little Flame. Suara rendah dan dalam, bersama dengan beberapa niat membunuh, tersebar di hutan ini. Ekspresi kelompok Liu Cheng menjadi lebih pucat saat mereka melihat segel logam yang dipegang di tangan Lin Dong serta api kecil, yang memegang batang logam. Mu segera berteriak dalam masalah kejam yang gelap, Lin Dong, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan kami? Orang-orang yang mendukung kita bukanlah orang-orang yang bisa dihadapi oleh lalat kecil sepertimu. Anda sebaiknya tidak menolak niat baik kami atau Anda akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk. Petik 2. Kami bersedia mundur dan tidak menemukan masalah denganmu. Namun, Anda sebaiknya tidak meminta 1 mil ketika diberi 1 inci. Mata Lin Dong yang acuh tak acuh. Cahaya hitam melingkar menyebar dari segel hitam di tangannya. Dia menoleh dan menatap mereka berdua, hanya untuk membuka mulutnya menjadi senyuman. Gigi putih cerah itu dipenuhi dengan rasa dingin di mata kelompok Liu Cheng. Tidak perlu mundur, aku akan mengambil seluruh hidupmu terlepas dari latar belakangmu. Lin Dong tersenyum, segel hitam di tangannya segera keluar. Riak yang sangat liar dan ganas mengalir di depan mata Liu Cheng yang dipenuhi kepanikan. Cahaya hitam menyebar dan naga hitam ilusi besar perlahan muncul. Tekanan yang menakutkan menyebar dengan tenang. Roh naga yang ada di dalam, segel raungan langit naga hitam, ini sangat kuat. Bahkan Lin Dong terpaksa menggunakan aura naga langit di dalam tubuhnya untuk mengalahkannya. Meski begitu,
dia masih nyaris tidak berhasil meraih kemenangan. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkannya kekuatan roh naga ini. Masing-masing dari duo Liu Cheng di depan memiliki kekuatan yang bisa dibandingkan dengan Feng Chang. Jelas, mereka bukan orang biasa. Oleh karena itu, Lin Dong dengan tegas menggunakan gerakan pembunuhan yang begitu kuat secara langsung. Lin Dong sangat tidak menyukai orang-orang seperti hantu ini. Dia tidak peduli dengan latar belakang mereka dan dia tidak peduli dengan rencana jahat mereka. Namun, tindakan terlarang mereka telah membuat marah Lin Dong dan menyebabkan niat membunuhnya melambung. Lin Dong tidak suka menjadi sasaran kelompok orang ini terus-menerus. Karena itu, dia memutuskan untuk menyingkirkan mereka sepenuhnya malam ini. Mengaum, naga hitam itu mengaum. Cahaya hitam agung itu menjadi seperti tirai hitam yang menutupi langit saat tersapu ke segala arah. Energi liar dan kekerasan yang tak terlukiskan meresap di dalam tirai hitam ini. Duo Liu Cheng jelas sangat terkejut dengan teknik kuat Lin Dong sampai wajah mereka menjadi pucat. Mereka bisa merasakan perasaan kematian yang kental dari dalam naga hitam ilusi itu. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Lin Dong benar-benar ingin membunuh mereka. 1000 tubuh Raja Hantu, energi hitam gelap dan dingin dengan liar melonjak keluar dari tubuh Liu Cheng dan Hu Diao. Setelah itu benar-benar diaglomerasi menjadi sosok ilusi hitam saat segel tangan mereka berubah. Sosok ilusi itu sebagian terlihat dengan suara tajam yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan secara samar darinya. Roh jahat ini, yang tampaknya telah diaglomerasi dari puluhan ribu hantu, dipenuhi dengan aura jahat yang mengejutkan. Mengaum, naga hitam juga turun ketika sosok ilusi hitam besar itu terbentuk. Tanah tampak bergetar pada saat ini. Detik berikutnya, keduanya bertabrakan dengan keras. Ledakan, banyak garis retakan besar langsung menyebar di tanah. Setiap pohon raksasa dalam jarak 1000 kaki meledak menjadi serpihan kayu yang menembus langit. Sosok ilusi hitam yang sangat besar itu hanya berlangsung sesaat di bawah tekanan naga hitam, sebelum perlahan-lahan runtuh di depan mata terkejut duo Liu Cheng. Pertahanan terkuat mereka telah runtuh dan mereka berdua sekarang benar-benar terkena naga hitam mereka yang liar dan kejam. Setelah itu, kekuatan menakutkan itu mengalir deras. Cahaya keemasan yang berkelap-kelip di atas tubuh mereka berdua langsung menjadi redup ketika naga hitam itu berguling-guling di atas tubuh mereka. Segera, tubuh mereka dihancurkan menjadi bubuk pada saat ini. Ini benar-benar pukulan yang luar biasa. Sementara kelompok Liu Cheng sedang dihancurkan oleh naga hitam ini, di medan perang lain, tangan Little Marten ditutupi oleh cahaya ungu hitam, karena dengan kejam menghantam tubuh Jenderal Roh Kematian, yang telah memilih untuk menghindar berulang kali. Bang! Energi yang sangat kuat menyembur keluar dari tangan Little Marten. Hampir setengah dari tubuh Deal Soul Warrior itu dihancurkan dengan paksa pada saat ini. Tubuhnya juga terlempar tinggi sebelum mendarat dengan keras ke tanah. Mata Little Marten acuh tak acuh saat dia melihat Jenderal Roh Kematian, yang auranya menjadi lelah setelah mengalami pukulan berat. Dia perlahan berkata, sepertinya informasi yang kamu kumpulkan tentang kami sebelum menyerang terlalu buruk. Sayangnya, kalian semua tidak akan memiliki kesempatan kedua. Bab 586, meningkatkan kemampuannya. Ki hitam yang kaya terus dipancarkan dari dalam tubuh Jenderal Roh Kematian. Pada saat ini, hampir setengah dari tubuhnya telah hancur. Jika dia adalah orang biasa, kemungkinan dia akan mati. Namun, dia masih memiliki sisa nafas yang tersisa, menyebabkan situasinya tampak sangat aneh. Meskipun dia masih memiliki nafas yang tersisa, Jenderal Roh Kematian jelas terluka parah. Bahkan matanya yang berkedip menjadi sangat redup pada saat ini dan ada kemarahan dan kepanikan yang samar-samar melintas di matanya. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan berakhir jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun, kekuatannya dapat dianggap sebagai yang teratas bahkan di antara kerajaan-kerajaan super itu dan tidak akan kalah dengan mereka. Selain itu, kekuatan panggung 5 Yuan Nirvana aslinya yang kuat juga cukup untuk memungkinkannya mencapai posisi tingkat atas yang sebenarnya dalam zona inti ini. Selain itu, metode pelatihannya aneh. Bahkan para ahli tingkat atas yang sama-sama melangkah ke 5 Yuan Nirvana Stage pasti tidak akan bisa memaksanya sampai sedemikian rupa bahkan jika mereka bisa mengalahkannya, apalagi memukuli mayat unik ini sampai sejauh itu. Kamu jelas bukan seseorang yang berasal dari kerajaan peringkat rendah. Jenderal Roh Kematian meraung. Meskipun dia tidak mengetahui asal-usul Little Marten, dia yakin bahwa Little Marten,
yang memiliki berbagai teknik mengerikan ini jelas bukan dari kerajaan peringkat rendah yang sederhana. Tidak peduli pertemuan unik atau spesial seperti apa yang dimiliki seseorang, tidak mungkin bagi orang ini untuk memaksanya ke dalam keadaan seperti itu. Mata Little Marten acuh tak acuh saat dia melihat Jenderal Roh Kematian yang mengaum. Dia mengabaikan yang terakhir saat dia mengulurkan tangannya yang panjang. Benang energi ungu hitam yang menyebabkan kepala seseorang mati rasa dengan cepat berkumpul bersama. Ada aura pembunuhan samar yang menyebar. Saya sudah memberitahu Anda bahwa kami tidak tertarik dengan skema Anda. Namun, Anda masih memilih untuk mengganggu kami. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuh kalian semua. Ekspresi di mata Jenderal Roh Kematian berubah ketika dia mendengar suara Little Marten, yang begitu tenang sehingga tidak ada riak. Dia tertawa dengan sikap yang sangat dingin, kamu benar-benar terlalu naif. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup beruntung untuk mengetahui rencana kami. Karena kamu telah terlibat dalam masalah ini, kami pasti tidak akan melepaskanmu kecuali kamu bunuh diri. Kami tidak tertarik untuk mati. Namun, kami memiliki cukup banyak minat untuk menghabisimu. Petik 2. Little Marten membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya langsung berubah sedingin es dan dia berhenti memberi Jenderal Roh Kematian kesempatan tambahan untuk berbicara. Little Marten membalik tangannya dan cahaya ungu hitam menyapu. Itu berubah menjadi tombak cahaya ungu hitam yang merobek langit dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu menabrak tubuh Death Spirit General yang hancur dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Tanah segera mulai bergetar dan membentuk banyak garis retakan besar saat riak liar dan keras tersapu dari tombak ringan. Dalam sekejap mata, itu telah menutupi area dalam radius 1000 kaki. Kekuatan destruktifnya cukup kuat. Orang itu, apakah dia sudah selesai? Lindong bergegas menuju sisi Little Marten, melihat ke bawah ke tanah yang telah dihancurkan dan bertanya dengan lembut. Lindong bisa merasakan kekuatan Jenderal Roh Kematian ketika Marten kecil bertarung dengan yang terakhir. Fluktuasi itu jauh lebih kuat daripada Feng Chang dan yang lainnya. Faktanya, orang itu mungkin telah maju ke 5 Yuan Nirvana Stage dan dia bisa dianggap sebagai level teratas bahkan di antara seluruh wilayah inti. Jika bukan karena Marten kecil telah bertarung kali ini, bahkan Lindong akan kesulitan menghabisi Jenderal Roh Kematian ini. Terlepas dari itu, saat ini, budidaya Yuan Power Lindong hanya pada 3 tahap Yuan Nirvana. Meskipun dia mampu membunuh 4 ahli tahap Nirvana Yuan 4 seperti Feng Chang menggunakan berbagai taktik, dia tidak dapat membunuh ahli tahap 5 Yuan Nirvana seperti Jenderal Roh Kematian. Little Flame mengikuti dari belakang. Tangannya memegang batang logamnya erat-erat saat kedua matanya melihat ke bawahnya dengan keganasan yang melonjak di dalamnya. Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya Jenderal Roh Kematian itu. Mata Little Marten menatap tajam ke area di bawah. Sesaat kemudian, kedua matanya membeku. Astaga, tepat ketika mata Little Marten terfokus, tanah yang hancur di bawah tiba-tiba meledak. Cahaya hitam yang merembes keluar sebelum menyapu ke segala arah. Tidak mudah membunuhku, Lindong, karena kelompokmu telah membunuh duo Liu Cheng, sekarang ada dendam yang mendalam di antara kita. Tunggu saja, segera, kalian semua akan menyesal terlibat dalam hal ini. Haha, pada saat itu, semua yang jenius dari wilayah Suan Timur ini akan berakhir sebagai budak. Cahaya hitam tersebar dan melarikan diri sementara suara padat dan keras dipancarkan dari dalamnya. Suara ini tertinggal di samping telinga kelompok Lindong. Ekspresi Lindong sedikit berubah saat dia melihat cahaya hitam yang menembus langit. Jenderal Roh Kematian ini sangat misterius. Dia sebenarnya masih memiliki gerakan yang unik, meski terluka sampai sedemikian rupa. Energi mental tersapu dari Lindong Niwan Place saat ia berusaha menemukan keberadaan Jenderal Roh Kematian dari dalam cahaya hitam yang menembus langit. Namun, pada akhirnya, dia gagal melakukannya. Mata Little Marten di samping tiba-tiba menjadi setajam elang sementara Lindong mengerutkan kening atas masalah ini. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan cahaya ungu hitam menabrak cahaya hitam yang melarikan diri dengan cepat dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Kekuatan cahaya menabrak cahaya hitam. Suara rendah dan dalam segera meletus. Setelah itu, tangisan sengsara tajam dari Jenderal Roh Kematian juga terdengar. Akhirnya, cahaya hitam membengkak. Dalam beberapa kilatan, ia berhasil melarikan diri dari hutan dan menghilang ke dalam kegelapan. Orang ini hanya berada di 5 Yuan Nirvana Stage tetapi dia memiliki gumpalan Yuan Spirit.
Sepertinya dia memang memiliki latar belakang. Little Marten memandangi cahaya hitam yang melarikan diri, merajut alisnya dan berkata dengan lembut. Oh, ekspresi Lindong berubah sedikit setelah mendengar ini. Biasanya, seseorang setidaknya harus menjalani 7 kesengsaraan nirvana sebelum gumpalan Yuan Spirit akan lahir di dalam tubuhnya. Pada saat itu, seseorang akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan. Tidak terduga bahwa Jenderal Roh Kematian ini mampu mencapai prestasi seperti itu meskipun menjadi ahli tahap 5 Yuan Nirvana. Namun, gumpalan Yuan Spiritnya agak aneh. Tampaknya tidak terbentuk secara alami. Sebagai gantinya, beberapa metode lain digunakan, kata Little Marten. Sekarang dia telah melarikan diri, kemungkinan akan ada banyak masalah di masa depan, kata Lindong. Dia menghancurkan tubuh fisiknya sendiri dan melarikan diri sebagai roh Yuan. Jika saya menggunakan energi dalam tubuh saya yang sebenarnya, saya bisa menangkapnya. Namun, saya khawatir sekte-sekte super itu akan merasakan kehadiran saya. Little Marten menggelengkan kepalanya dan berkata. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Tubuh fisiknya telah dihancurkan dan gumpalan roh Yuan itu sangat lemah. Tidak akan mudah baginya untuk memulihkan kekuatannya lagi. Petik 2. Little Marten menoleh dan menatap Lindong. Sebuah kejutan melintas di matanya saat dia berkata, tubuhmu. Pada saat ini, ada riak Yuan Power yang kuat melonjak di sekitar tubuh Lindong. Jelas, luka-lukanya telah sembuh total. Selain itu, riak itu akan sebagai jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tentu saja, hal yang benar-benar mengejutkan Little Marten adalah dia bisa melihat jejak cahaya unik berwarna hijau yang tertinggal di permukaan tubuh Lindong. Cahaya ini melintas melalui cahaya di sekitar pori-pori tubuhnya. Samar-samar membentuk potongan sisik hijau yang muncul dan menghilang di atas kulitnya. Meskipun penggunaan aura naga langit kali ini memberikan beban yang luar biasa pada tubuhku, itu juga sangat menguntungkanku. Sekarang, kecepatan tubuh fisikku menyerap aura naga telah meningkat secara signifikan. Selain itu, keterampilan naga terwujud surga hijau, itu juga telah maju ke tahap kedua, skala naga hijau. Lindong tersenyum dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Tahap pertama dari keterampilan naga terwujud surga hijau adalah kulit naga hijau. Pertahanan yang kuat itu bahkan lebih kuat dari tubuh emas dari 4 ahli tahap Nirvana Yuan. Pertahanan yang kuat itu juga merupakan salah satu alasan utama mengapa Lindong mampu mengalahkan Feng Chang. Sekarang, kulit naga hijau, tahap kedua ini bahkan lebih kuat. Tidak hanya memiliki kekuatan ofensif yang besar, tetapi kekuatan pertahanannya kemungkinan sebanding dengan sekitar 5 ahli tahap Yuan Nirvana. Jika Lindong telah menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau, sampai tahap ini ketika dia bertarung dengan Feng Chang, hasil pertarungan pasti tidak akan menjadi kemenangan yang menyakitkan, bahkan jika yang terakhir memiliki senjata yang kuat seperti harta karun jiwa surgawi. Sepertinya kamu telah mendapatkan cukup banyak dari pertempuran besar ini. Marten kecil tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong juga telah mencapai puncak dari 3 tahap Yuan Nirvana. Kemungkinan Lindong akan dapat mencoba kesengsaraan Nirvana keempat segera. Selain itu, dengan kekuatan besar dari keterampilan naga terwujud surga hijau, kemungkinan lawan tahap Nirvana yang ditakuti orang biasa, tidak akan menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Berdiri di sampingnya, lingkungan tubuh Little Flame memiliki substansi nyata seperti fluktuasi energi yang melonjak. Jelas, dia memiliki tanda-tanda terobosan. Untuk api kecil, yang memiliki konstitusi mutasi langka dan garis keturunan asli suku naga iblis surgawi, kemajuan pelatihannya jauh melampaui kebanyakan orang biasa. Meskipun pertempuran ini intens, manfaat yang diperoleh Lindong dan Little Flame darinya luar biasa. Ayo pergi, sudah waktunya untuk bergerak. Lindong meregangkan pinggangnya yang malas. Saat ini, dia telah benar-benar pulih dari luka-lukanya. Selanjutnya, sudah waktunya baginya untuk benar-benar memulai ke zona inti. Kemungkinan tempat itu sudah dipenuhi dengan banyak individu yang kuat. Mungkin sudah cukup banyak dari mereka yang saat ini diam-diam mencari mereka, dengan maksud untuk merebut segel nirvana mereka. Namun, pemikiran ini juga ada di dalam hati Lindong. Akhirnya tiba saatnya untuk mengkonfirmasi hasil pelatihan pahit mereka selama 1 tahun di dalam medan perang kuno. Apakah mereka akan kembali dengan menyedihkan ke kerajaan mereka sendiri atau menarik perhatian sekte super dengan cara yang mempesona, akan ditentukan oleh penampilan mereka selanjutnya.
Bab 587, Kemajuan ke wilayah yang lebih dalam. Deru angin terdengar saat beberapa sosok melintas melewati hutan lebat, tubuh lincah mereka seperti monyet. Medan yang rumit di dalam hutan sama sekali bukan halangan bagi mereka. Saudara Lindong, semua pesaing yang telah memasuki wilayah inti ini harus menuju Gunung 100 Kekaisaran, yang merupakan lokasi paling sentral di tempat ini. Tidak hanya lokasinya yang paling sentral, itu juga harus menjadi tempat kompetisi terakhir. Sesosok dengan lembut menekan jari-jari kakinya di cabang pohon, mengejar sosok lain di depan saat dia mengucapkannya. Sosok di depan menoleh ketika dia mendengar ini, memperlihatkan wajah yang familiar. Orang ini adalah Lindong. Kelompok Lindong tidak menunda setelah menyelesaikan masalah yang dibawa kelompok Liu Cheng. Sebaliknya, mereka segera berangkat. Bagaimanapun, Perang 100 Kekaisaran telah dimulai dan akan sangat disayangkan jika mereka melewatkannya. Gunung 100 Kekaisaran ya, Lindong sedikit mengangguk. Jelas, dia juga pernah mendengar tentang area terakhir ini. Itu adalah titik pertemuan terakhir dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya di domain medan perang kuno ini. Tentu saja, semua yang bisa mencapai tempat itu adalah para ahli sejati yang menonjol di dalam medan perang kuno ini. Hanya orang-orang ini yang memiliki kualifikasi untuk akhirnya dipilih oleh Sekte Super. Haha, Saudara Lindong, dengan kekuatan kelompok Anda saat ini, bahkan beberapa kerajaan super biasa tidak akan berani menyinggung Anda. Saya pikir Anda pasti akan dapat menarik perhatian sekte-sekte super itu. Nada suara Sukui bukannya tanpa rasa iri. Dia jelas mengerti bahwa bakatnya cukup bagus tapi masih ada celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan kelompok Lindong. Jika bukan karena kelompok Lindong, kemungkinan dia tidak akan mencapai titik ini. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit bersukacita adalah bahwa satu-satunya adik perempuannya sekarang memiliki kesempatan yang begitu besar. Dengan cara ini, perjalanannya tidak akan sia-sia jika dia terpilih pada akhirnya. Tenang, selama sekte-sekte super itu menemukan energi di dalam tubuh Surou, mereka pasti akan memilihnya. Pada saat itu, mereka juga akan menunjukkan bantuan mereka kepada orang-orang di sekitarnya. Anda tidak dapat melarikan diri bahkan jika Anda mau. Marten kecil menggoda. Kalau begitu aku akan menjadi investasi mereka yang rugi, Sukui bersukacita. Kata-katanya yang mengejek membuat kelompok Lindong tertawa. Namun, Saudara Lindong, bahkan kerajaan super dibagi menjadi yang lebih kuat dan lebih lemah. Di antara mereka ada beberapa keberadaan yang sangat mengerikan. Kita harus berhati-hati jika kita bertemu kerajaan itu di masa depan. Petik 2. Sukui sekali lagi mengingatkan setelah bercanda. Lindong mengangguk. Dia secara alami tidak akan sombong hanya karena dia telah mengalahkan Kekaisaran Awan Angin. Dia juga menyadari bahwa meskipun Kekaisaran Awan Angin menjadi kerajaan super, itu tidak dapat dianggap sebagai tingkat teratas di antara kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Timur. Dari apa yang dia ketahui, ada beberapa kerajaan super yang sangat istimewa yang kekuatannya melebihi kerajaan-kerajaan. Meskipun mereka masih tidak dapat membandingkan dengan sekte super yang sangat kuat itu, mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kerajaan super biasa. Monster dan jenius dari kerajaan super itu sangat sulit untuk dihadapi. Mereka semua benar-benar putra surga yang diberkati. Seni bela diri dan harta jiwa yang mereka miliki adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dengan sumber daya, bakat, dan kecerdasan seperti itu, tak satu pun dari monster ini akan mudah dihadapi. Saudara Sukui, apakah Anda tahu seberapa kuat Kekaisaran Gan Agung? Lindong tiba-tiba teringat Jenderal Api dan Jenderal Gunung yang pernah bertukar pukulan dengannya. Mereka datang dari Kekaisaran Gan Besar. Kekaisaran Gan Besar, iya. Mereka memang sangat kuat. Setidaknya, mereka satu tingkat lebih kuat dari Kekaisaran Awan Angin. 3 raja dan 4 jenderal mereka semuanya cukup terkenal. Sukui terkejut sesaat sebelum menjawab. Oh, level mereka lebih kuat dari Wind Cloud Empire, Lindong sedikit terkejut. Saat itu, Jenderal Api dan Jenderal Gunung tidak terlalu merepotkan untuk dihadapi. Kekuatan mereka hanya di puncak dari 3 tahap Yuan Nirvana. Tidak terduga bahwa Kekaisaran Gan Besar jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Awan Angin. Dari kelihatannya, yang disebut 3 raja seharusnya adalah eksistensi yang melampaui Feng Chang. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang telah maju ke tahap 5 Yuan Nirvana? Mereka memang sedikit merepotkan, Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri.
Dia mungkin tidak memiliki dendam besar dengan Kekaisaran Gan besar, tetapi sekarang dia berada di wilayah inti, semua orang adalah pesaing. Tidak ada yang bisa memastikan mereka akan diserang karena 3 segel nirvana kelas surgawi mereka. Mengapa? Apakah saudara Lindong punya dendam dengan mereka? Sukui bertanya dengan lembut setelah melihat ekspresi Lindong. Kami memiliki perselisihan kecil. Lindong tersenyum, tidak repot-repot menyembunyikan apapun. Ekspresi Sukui tenggelam setelah mendengar ini. Dia segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah mengenal kelompok Lindong, dia secara bertahap mulai menyadari bahwa masalah akan mengikuti orang-orang ini kemanapun mereka pergi. Beberapa saat yang lalu, mereka telah menjadi sasaran sekelompok orang misterius dan merepotkan ketika mereka memulihkan diri. Namun, dia tidak merasa menyesal. Lagi pula, jika bukan karena kelompok Lindong, baik Surou dan dia mungkin akan mengalami kesulitan bahkan untuk memasuki kota Wanxiang. Selain itu, ketiganya tampaknya mampu menyelesaikan masalah apapun yang mereka temui. Kadang-kadang, bahkan Sukui tidak bisa menahan perasaan sedikit antisipasi saat dia melihat seberapa jauh ketiga rekan kekaisaran peringkat rendah ini bisa pergi dalam perang 100 kekaisaran, di mana para ahli sebanyak awan. Ayo pergi, kami akan meningkatkan kecepatan kami. Kami telah tertinggal 1 hari dan kami harus mengejar di pagi hari. Lindong tidak menyadari apa yang dipikirkan Sukui. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya. Tubuhnya bergerak saat dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan yang melesat menuju wilayah hutan yang lebih dalam. Little Flame dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Sepanjang malam, kelompok Lindong bergegas menuju wilayah tengah tanpa istirahat. Selain beberapa jalan memutar kecil, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang muncul untuk menghalangi kemajuan mereka. Oleh karena itu, ketika langit hitam pekat sekali lagi menjadi berwarna merah tua, kelompok Lindong sudah samar-samar bisa merasakan semakin banyak kehadiran di sekitar. Setidaknya ada lebih dari selusin kota super di wilayah inti. Di antara kota-kota ini, ada yang bahkan lebih besar dari kota Wanxiang. Lalu lintas manusia yang masuk dari kota-kota ini juga secara bertahap akan bergerak lebih dalam dan berkumpul bersama. Karena metode kompetisi yang unik di tempat ini, beberapa perjuangan kejam juga akan muncul secara bertahap. Untuk merebut segel nirvana orang lain, kemungkinan berbagai metode akan terus ditampilkan. Muntah, kelompok Lindong berhenti di sebuah pohon raksasa. Mata mereka menyapu tempat itu ketika cukup banyak wajah putus asa dan sosok yang agak menyedihkan memasuki pandangan mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini berwajah pucat dan ada keputusasaan putih keabu-abuan di mata mereka. Orang-orang yang telah kehilangan segel nirvana mereka. Sukui melihat ini dan berkata, namun, tidak ada rasa kasihan dalam suaranya. Di tempat seperti ini, tidak ada belas kasihan, hanya kemenangan. Mereka benar-benar menyedihkan. Meskipun karakter Surou telah sedikit berubah, bagaimanapun juga dia masih seorang wanita muda yang baik. Dia menggigit bibirnya dengan lembut dan mengucapkan kata-kata itu ketika dia melihat adegan ini. Pemenang adalah raja. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Lindong berkata dengan lembut. Ini adalah aturan tempat ini, dan bahkan mereka tidak terkecuali. Bahkan dia tidak berani menjamin bahwa dia akan berhasil mencapai akhir dan tidak ada lawan yang sangat merepotkan yang akan muncul selanjutnya dan menyebabkan dia kehilangan segel nirvananya. Surou dengan lembut menggigit bibirnya. Dia mungkin baik secara alami tapi dia tidak bodoh. Oleh karena itu, dia tidak akan mengatakan kata-kata menggelikan meminta Lindong untuk membantu orang-orang ini. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak bertemu dengan kelompok Lindong, Sukui dan dia mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki wilayah inti. Kemungkinan nasib mereka akan lebih menyedihkan daripada kelompok ini. Pergi. Lindong tidak berencana untuk tinggal lama di tempat ini. Dia melambaikan tangannya dan bergegas ke depan. Suara angin yang terbelah menyebabkan orang-orang berwajah pucat menoleh. Namun, mereka tidak menunjukkan emosi tambahan. Karena mereka secara bertahap mengejar kelompok besar yang telah berkerumun dari berbagai kota besar, suasana di sekitarnya juga menjadi semakin berat. Berbagai perkelahian terjadi di depan mereka. Dalam beberapa menit, Lindong telah melihat hampir 10 pertempuran. Kedua belah pihak telah berjuang sampai mati karena segel nirvana. Suasana semacam ini samar-samar menunjukkan tanda-tanda membuat semua orang menjadi gila. Saudara Lindong, ada tempat istirahat di depan.
Tempat semacam ini sangat kacau. Bagaimanapun, semua ahli dalam medan perang kuno saat ini sedang berkumpul menuju wilayah inti. Tidak mengherankan bertemu monster apapun. Hutan lebat di sekitarnya mulai menjadi jarang saat Sukui melihat ke kejauhan dan berkata, "Mari kita lewati saja." Lindong merenung sejenak sebelum berkata, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di tempat ini. Meskipun mereka benar-benar perlu menyerap segel nirvana untuk menaikkan level mereka, kemungkinan mereka akan memiliki lebih banyak peluang di kemudian hari. Sukui juga mengangguk setelah mendengar ini. Namun, saat mereka secara bertahap mendekati area istirahat, Lindong tiba-tiba melambat. "Saudara Lindong, apa itu?" Sukui bertanya dengan heran. Dia terkejut saat melihat Lindong tiba-tiba melambat. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat hutan pecahan batu yang berserakan di dekatnya. Ada banyak siluet di sekitar tempat itu, membuatnya tampak sangat hidup. Kadang-kadang, akan ada beberapa riak Yuan Power yang liar dan keras. Jelas, itu tidak damai sama sekali. Ada beberapa aura yang familiar di sana. Lindong menatap tempat itu sebelum tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Bab 588, apakah kamu berani? Ada sebidang tanah yang sangat luas yang dipenuhi dengan pecahan batu di dalam hutan. Pohon-pohon raksasa yang mencapai ke langit mengelilingi tempat itu. Samar-samar seseorang dapat melihat banyak orang di dalam ruang kosong itu dan juga mendengar suara aktivitas yang terus-menerus dipancarkan dari dalam. Setelah melihat lebih dekat, orang akan melihat alun-alun batu kuno berwarna hijau yang luas. Saat ini, ada banyak sosok yang berkerumun di alun-alun. Jangan berlebihan, kami telah memberi Anda segel nirvana. Apalagi yang kamu mau? Kami tidak tertarik dengan duel seperti ini. Samar-samar seseorang bisa mendengar suara marah dari alun-alun. Ketika penonton di sekitarnya mendengar kata-kata ini, mereka diam-diam menghela nafas saat senyum kasihan dan pahit melintas di mata mereka. Melewati kerumunan di sekitarnya, orang akan melihat dua kelompok berhadapan di tengah alun-alun yang luas. Salah satu kelompok terdiri dari 3 orang yang wajahnya agak familiar. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan terkejut menemukan bahwa mereka adalah trio Moling, yang telah memperoleh warisan dari Sekte Pelindung. Mereka bertiga telah meninggalkan aula kuno terlebih dahulu setelah keluar dari harta karun kuno saat itu. Pada akhirnya, mereka telah memasuki wilayah inti dari kota besar lain dan karenanya belum bertemu Lindong sampai sekarang. Kekuatan trio Moling telah sangat melonjak ke tahap 3 Yuan Nirvana karena warisan yang mereka terima. Meskipun kekuatan semacam ini tidak dianggap terlalu kuat di wilayah inti, itu masih cukup bagus. Paling tidak, jika mereka tidak diberikan kesempatan yang begitu beruntung, mereka kemungkinan besar bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Di seberang kelompok Moling ada beberapa sosok berpakaian hitam. Tatapan mereka penuh ejekan saat mereka menatap trio yang marah seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. "Moling, kami sudah sangat berbelas kasih untuk tidak langsung merampok kelompokmu dari segalanya bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selain itu, kami bahkan telah memberi grup Anda kesempatan untuk membalas. Selama Anda bisa mengalahkan kami, Anda tidak hanya akan dapat mempertahankan segel nirvana Anda, tetapi Anda juga akan dapat mengambil segel nirvana dari tangan kami. Di mana lagi Anda dapat menemukan penawaran yang bagus?" Seorang pria berpakaian hitam, yang merupakan pemimpin dari kelompok berpakaian hitam itu berkata sambil tersenyum. "Kami tidak ingin melawanmu." Moling berbicara dengan suara yang dalam. Matanya melihat ke arah 3 besar yang berada di belakang kelompok orang ini. Orang-orang ini tidak menunjukkan niat untuk campur tangan dengan masalah di sini. Mata mereka tertutup dan riak menakutkan yang mereka pancarkan secara samar-samar menghalangi semua orang di alun-alun yang luas. Orang-orang ini berasal dari kerajaan yang sama. Selain itu adalah kerajaan super yang sangat kuat. Moling memiliki pemahaman yang baik tentang mereka. Ini karena mereka semua memasuki wilayah inti ini dari kota besar yang sama. Alasan orang-orang ini akan menargetkan mereka adalah karena mereka memiliki beberapa konflik kecil sebelumnya. Awalnya, Moling khawatir mereka akan membalas dendam dan sengaja mengurangi kecepatan mereka sedikit. Tanpa diduga, mereka masih terluka bertemu di sini. Meskipun kelompok Moling telah memperoleh beberapa warisan, jelas tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan super ini dengan fondasi yang kuat. Oleh karena itu, kelompok Moling telah memilih untuk menyerah ketika pihak lain bertindak dengan cara yang sombong. Awalnya,
Mereka berencana untuk beristirahat sebentar ketika mereka tiba di tempat ini lebih awal. Tidak disangka mereka akhirnya secara kebetulan bertemu dengan orang-orang ini. Setelah itu, pihak lain ini menemukan alasan untuk pergi ke sini. Dengan kata lain, niat mereka adalah untuk berdebat. Namun, tujuan akhir dari kelompok ini adalah segel nirvana di tangan mereka. Kelompok Moling tidak mampu melawan faksi kuat semacam ini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka hanya bisa membuat Men-san menerima tantangan itu. Pada akhirnya, dia kalah dari pihak lain karena beberapa taktik tercela. Wajah Duyun dan Men-san berwarna hijau saat mereka berdiri di samping Moling. Jelas, hati mereka merasa sangat marah. Jelas ada cukup banyak orang yang mengamati dari sekitar alun-alun yang luas. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan terlalu banyak. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi kasihan dan sombong saat mereka melihat kelompok Moling. Mereka semua tahu bahwa kelompok pria berpakaian hitam di depan mereka ini adalah milik Kekaisaran Wei Besar, sebuah kerajaan super. Kelompok ini layak menjadi penguasa di area peristirahatan ini dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Orang hanya bisa menggambarkan kelompok Moling sedikit terlalu sial untuk menjadi sasaran mereka. Moling, mengapa kamu perlu mengatakan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Apa yang bisa Anda lakukan jika kami langsung merebut segel nirvana Anda di tempat ini? Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Nada suaranya dipenuhi dengan cemoohan. Karena kamu juga datang dari kota besar yang sama, aku akan memberimu pilihan. Ambil inisiatif dan serahkan segel nirvana dan kami akan membiarkan Anda pergi. Kalau tidak, kami akan menyerang dan merebut semuanya. Apa yang kamu katakan? Tinju Moling langsung mengencang saat mendengar kata-kata pria berpakaian hitam ini. Duyun dan Men-san di sampingnya merasakan kemarahan besar di dalam diri mereka. Wajah mereka menjadi dingin dan mereka tanpa sadar ingin menyerang. Namun, mereka dihentikan oleh Moling lagi. Sial, ayo kita bertarung. Men-san menggertakkan giginya dan berkata, tidak berguna. Moling dengan lembut menggelengkan kepalanya. Matanya melompat melewati pria berpakaian hitam di depan dan melihat ke arah sekelompok orang yang duduk di bawah pohon besar tidak jauh dari sana. Orang-orang itu benar-benar individu tingkat atas dengan kemampuan luar biasa. Jika mereka melakukan intervensi, peluang kemenangan grup Moling akan menjadi nol. Duyun dan Men-san juga menoleh. Wajah mereka segera menjadi redup. Mereka dapat melihat beberapa sosok yang sangat mempesona di dalam kota besar yang berat yang disebut kota berliku besar. Ketika mereka melihat ke atas, ada seorang pria muda berwajah dingin berpakaian hitam di bawah pohon besar yang menatap mereka dengan acuh tak acuh. Matanya tidak mengandung rasa kasihan sedikit pun. Dia hanya menatap mereka dengan jijik. Jika Anda menginginkan segel nirvana, kami akan memberikannya kepada Anda. Ekspresi Moling berubah. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan lesu. Dia langsung berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya. Segel nirvana berwarna perak ada di telapak tangannya. Hihi, ini disebut memahami situasi. Pria berpakaian hitam itu tersenyum senang. Dia mengulurkan tangannya dan tanpa basa-basi menyerap segel nirvana di tangan Moling. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan malas berkata, pergilah. Jangan muncul di depan mata Kekaisaran Wei besar kita di masa depan. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan dapat melindungi segel nirvana terakhir. Sekelompok pecundang dari Kekaisaran peringkat rendah. Petik 2. Moling mengepalkan tinjunya dengan erat. Kukunya dimasukkan ke telapak tangannya, memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Dia tahu bahwa ini adalah perbedaan yang ditimbulkan karena fondasi besar yang dimiliki pihak lain. Jika bukan karena kerajaan super yang duduk di belakang orang-orang ini di depan mereka, Moling pasti akan membiarkan mereka membayar harganya. Sayangnya, mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat. Pergi. Ekspresi di mata Moling sedikit meredup. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia memimpin Duyun dan Men-san yang putus asa untuk pergi di tengah banyak mata menyedihkan dari sekelilingnya. Ketika mereka berbalik, orang-orang di sekitarnya juga menyebar dan membentuk jalan bagi mereka. Semua orang ini diam-diam menggelengkan kepala saat mereka melihat kelompok Moling, yang seperti anjing yang kehilangan rumah mereka. Haha. Beberapa orang dari Kekaisaran Wei besar tanpa sadar tertawa dengan bangga ketika mereka melihat situasi ini. Tawa mereka dipenuhi dengan kesombongan dan kegembiraan. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang mengernyitkan dahi saat melihat ini. Namun,
Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Wajah dingin pemuda berpakaian hitam di bawah pohon besar itu sedikit melengkungkan mulutnya. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba membeku. Dia tiba-tiba berbalik ke arah lain dari tempat kosong di dalam hutan. Bagian kosong perlahan-lahan menyebar dari dalam kerumunan manusia saat trio Moling dengan cepat berjalan keluar dengan wajah jelek. Namun, Moling, yang berada tepat di depan, tiba-tiba berhenti. Duyun dan Mensan, yang berada di belakang, tidak dapat berhenti tepat waktu dan menabrak punggungnya. Baru kemudian mereka pulih. Mereka mengangkat kepala, mata mereka melihat ke depan dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Seolah-olah mereka merasa sedikit malu. Tatapan orang banyak mengikuti mereka dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa beberapa sosok berdiri di ujung jalan yang telah terbentuk. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda yang tampak santai. Ada 3 pria dan 1 wanita mengikuti di belakangnya. Mata mereka juga menatap trio Moling. Sekelompok orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah kelompok Lindong, yang bergegas. Dia telah melihat situasi sebelumnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah menatap kelompok Moling. Apa yang terjadi? Lindong melengkungkan mulutnya sedikit dan bertanya dengan lembut. Ekspresi Moling sedikit berubah. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia berkata, "Kami sebenarnya bisa bertemu denganmu di sini. Betapa kebetulan. Tidak apa, ayo pergi." Duyun dan Mensan melebarkan mulut mereka di belakang Moling tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Lindong sudah membantu mereka berkali-kali. Jika mereka membutuhkan yang terakhir untuk membela mereka sepanjang waktu, mereka benar-benar akan hidup tanpa martabat. Terlebih lagi, Kekaisaran Wei besar itu terlalu kuat dan mereka tidak ingin melibatkan Lindong. Lagi pula, kali ini, kekaisaran yang mereka temui bukan lagi kekaisaran berperingkat tinggi. Sebaliknya, itu adalah kerajaan super asli. Bantuan. Pria berpakaian hitam di alun-alun lebar itu membuka mulutnya menjadi senyuman dan tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat ini. Orang-orang di sekitar juga menatap pada titik ini. Mereka merasakan minat yang cukup besar. Kenapa kamu tidak bertarung? Saya pikir Anda harus bisa menghadapi karakter seperti ini. Lindong mengabaikan sikap misterius orang itu. Yang dia lakukan hanyalah melihat Moling di depannya dan bertanya dengan lemah. Mereka, di belakang mereka adalah kerajaan super. Moling mengepalkan tinjunya dengan erat. Suaranya agak serak saat berbicara. Dia berpikir bahwa dia mungkin dipandang rendah oleh Lindong saat ini. Ini karena dia belum pernah melihat Lindong takut pada siapapun sejak dia mengenal yang terakhir. Lindong tidak merasa takut bahkan ketika mereka baru saja memasuki alam kuno ini. Lindong menatap Moling, yang matanya memerah karena menekan dirinya sendiri. Dia hanya tertawa pelan dan menepuk bahu yang terakhir. Setelah itu, tatapannya melompat melewati alun-alun yang luas dan melihat ke arah sekelompok orang dengan aura mengejutkan di bawah pohon besar. Saya akan mendukung kalian semua apapun yang terjadi hari ini. Apakah kamu berani pergi dan merebut segel nirvana yang telah hilang? Moling terkejut saat mendengar suara lembut yang terdengar di samping telinganya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang tersenyum itu. Kedua matanya langsung memerah. Setelah itu, dia mulai menganggukkan kepalanya dengan keras dengan cara yang gila. Kamu adalah bosnya, kami akan mendengarkanmu. Bab 589, tahan. Senyum di wajah Lindong semakin lebar saat melihat mata merah Moling, sebelum dia terkekeh dan bertanya, apakah kamu percaya padaku? Aku tidak pernah meragukanmu sejak awal. Moling menghela napas dalam-dalam. Karena dia telah menunda memasuki wilayah inti, dia belum pernah mendengar tentang pertarungan antara Lindong dan Kekaisaran Awan Angin. Namun, ini tidak mempengaruhi kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan pada Lindong. Keyakinan ini telah tumbuh di dalam hatinya karena berbagai tindakan Lindong sejak dimulainya Perang 100 Kekaisaran. Bahkan sekarang, dia masih percaya diri pada yang terakhir bahkan dalam menghadapi kerajaan super. Pada awalnya, dia tidak ingin melibatkan Lindong dalam masalah ini. Salah satu alasannya adalah dia tidak ingin menyusahkan Lindong dan alasan lainnya adalah dia tidak ingin Lindong membersihkan mereka lagi. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan mengatakan kata-kata seperti itu. Kali ini, Lindong tidak mengambil inisiatif untuk campur tangan dan membantu mereka mengambil kembali harga diri mereka. Sebaliknya,
dia hanya dengan tenang memberitahu mereka bahwa meskipun pihak lain mendapat dukungan dari kerajaan super, dia, Lindong, mendukung mereka. Ada kegembiraan yang sama melonjak di mata Du Yun dan Mensan. Mereka segera mengertakkan gigi dengan erat saat kilatan ganas berkedip di mata mereka. Penampilan mereka yang semula putus asa telah menghilang hampir seketika, menyebabkan mereka terlihat seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Semua orang di sekitar mereka sedikit tercengang ketika mereka melihat trio Moling, yang tiba-tiba berubah dari anjing yang kehilangan rumah menjadi individu yang penuh dengan semangat. Mereka jelas tidak mengerti mengapa kelompok itu akan mengalami transformasi drastis setelah melihat Lindong. Mungkinkah orang ini mampu memberi mereka dukungan untuk memprovokasi kerajaan super? Pergi, gunakan kekuatanmu sendiri untuk merebut kembali barang-barang milikmu. Meskipun kami berasal dari kerajaan peringkat rendah, saya akan menangani konsekuensi apapun hari ini. Lindong melambaikan tangannya dan tertawa. Kekaisaran peringkat rendah. Lindong tidak berusaha keras untuk menyembunyikan kata-katanya. Oleh karena itu, suaranya telah menyebar agak jauh. Ekspresi orang-orang di sekitar segera menjadi agak menarik saat tatapan mereka menatap yang pertama dengan cara yang aneh. Awalnya, mereka bertanya-tanya apa yang memberi kelompok Lindong keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Tanpa diduga, dia juga berasal dari kerajaan peringkat rendah. Benar-benar sebuah misteri bagaimana orang-orang ini berhasil masuk ke wilayah inti. Kelompok Moling hanya menganggukkan kepala mereka di tengah banyak tatapan menarik dari sekitar mereka. Setelah itu, mereka tiba-tiba berbalik dan sekali lagi berjalan kembali ke alun-alun yang luas dengan niat membunuh yang melonjak. Oh, kamu punya nyali. Beberapa pria berpakaian hitam di alun-alun itu masih berdiri di sana. Mereka telah menonton kelompok Lindong dengan tatapan dingin dari awal. Ketika mereka melihat kelompok Moling dengan berani mendekati mereka, mereka segera mulai tertawa dengan cara yang aneh. Nak, jangan sembarangan mencoba terlihat perkasa. Akan terlambat untuk penyesalan di masa depan. Saya percaya bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur dalam urusan kami. Pemimpin berbaju hitam menatap Lindong dan mencibir. Lindong hanya menyeringai setelah mendengar ini. Dia mengabaikan kentang goreng kecil dan langsung mengangkat kepalanya untuk melihat kelompok lain di bawah pohon besar yang juga melihat ke atas sebagai tanggapan. Rasa dingin yang samar melintas di wajah Lindong saat ini. Mengungkapkan kesombonganmu, kamu mencari kematian. Seorang pria berambut putih di samping pria muda berpakaian hitam dingin membuka mulutnya menjadi senyuman dan berbicara dengan cara yang jahat. Bilah tajam seperti mata pria muda berpakaian hitam menyapu Lindong. Sementara seringai terlihat lucu terbentuk dari sudut mulutnya. Tubuhnya, yang semula berniat untuk berdiri, sekali lagi duduk. Dia ingin melihat bagaimana orang-orang ini akan melawan hari ini. Li Kun, karena orang lain ingin menguji kemampuan kekaisaran Wei besar kita, kamu harus menguji mereka sebagai balasannya. Pemuda berpakaian hitam itu mengetukkan kelima jarinya. Aura es yang samar-samar terlihat di ujung jarinya saat dia berbicara dengan lembut. Dipahami. Pria di arena segera menanggapi dengan hormat setelah mendengar ini. Ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia berbalik. Dia menatap kelompok Moling yang mendekat saat bibirnya terbuka dan kata-kata berbisa keluar dari mulutnya, aku telah memberimu jalan untuk hidup. Karena Anda menolak untuk menerimanya, jangan salahkan saya karena tidak berbelas kasih. Petik 2. Bang, suara rendah dan dalam tiba-tiba meletus dari bawah kaki Li Kun. Dihadapkan dengan wajah ganas Li Kun ini, kelompok Moling tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu. Sebaliknya, Yuan Power yang perkasa melonjak keluar dari dalam tubuh mereka, menyebabkan ekspresi Li Kun sedikit berubah. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kelompok Moling sebenarnya juga akan sekuat ini setelah habis-habisan. Membunuh mereka, tak kenal belas kasihan, Li Kun berteriak dengan dingin. Keberanian trio Moling untuk memprovokasi kekaisaran Wei besar jelas menyebabkan dia menjadi agak marah. Jika dia tidak mengajari orang-orang ini pelajaran yang tepat hari ini, kemungkinan besar reputasi kekaisaran Wei besar akan menjadi sasaran lelucon orang lain. Ada 4 sosok di belakang Li Kun. Mereka berempat memiliki aura yang agak kuat. Oleh karena itu, setelah teriakan Li Kun terdengar, keempat sosok ini juga tiba-tiba menyerbu ke depan. Gelombang Yuan Power mereka juga telah mencapai tahap 3 Yuan Nirvana. Meskipun mereka juga pada tahap 3 Yuan Nirvana, mereka jelas jauh lebih lemah dibandingkan dengan kelompok Moling. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, trio Moling telah memperoleh warisan sekte.
Mungkin ini tidak akan membuat mereka bisa dibandingkan dengan para pemimpin kerajaan super itu, tapi mereka jelas bukan kelompok yang bisa ditangani oleh karakter biasa. Banyak sosok yang saling bersilangan dengan kecepatan kilat sementara serangan seni bela diri yang tangguh yang mengandung Yuan Power yang kuat dengan ganas terbang keluar. Bang bang bang, semua orang menyaksikan riak liar dan kekerasan yang dipancarkan dari titik di mana sosok manusia bentrok. Kejutan hadir di mata cukup banyak orang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kelompok Moling, yang telah menelan penghinaan seperti itu sebelumnya, benar-benar memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Ketiga orang ini telah berkembang cukup baik, Little Marten tersenyum dan berkata ketika dia melihat adegan ini. Bagaimanapun, mereka juga telah memperoleh warisan sekte. Itu cukup untuk menutupi celah di fondasi mereka. Lin Dong mengangguk. Kemajuan trio Moling sudah bisa dianggap sangat cepat. Dari kelihatannya, manfaat yang mereka peroleh dari warisan itu cukup signifikan. Bagaimanapun, Lin Dong saat ini hanya memiliki kekuatan puncak 3 tahap Yuan Nirvana. Tentu saja, 3 kekuatan panggung Yuan Nirvana miliknya cukup untuk membunuh Feng Chang dan 4 ahli panggung Yuan Nirvana lainnya. Apakah kakak Lin Dong mengenal mereka? Su Rou bertanya dengan lembut. Ya, mereka berasal dari kerajaan yang sama denganku. Lin Dong tersenyum dan menjawab. Su Rou mengedipkan matanya yang besar. Jelas juga sangat terkejut. Bagaimanapun, dia tahu keganasan Lin Dong dengan cukup baik. Namun, secara komparatif, Moling dan yang lainnya tampak jauh lebih biasa. Sepertinya mereka akan menang. Api kecil yang biasanya tenang tiba-tiba berbicara dengan suara datar. Bang! Kata-katanya baru saja memudar ketika suara rendah dan dalam terdengar di medan pertempuran. 4 ahli Great Wei Empire menembak mundur, tampak sangat menyedihkan. Mereka jelas berada dalam situasi yang benar-benar tidak menguntungkan. Kelompok Moling dengan cepat menyerap segel Nirvana di tangan keempat orang ini ketika mereka dikirim terbang. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Li Kun segera menjadi gelap saat melihat kekalahan keempatnya dengan cepat. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan, Moling sudah bergegas. Tangan panjang yang terakhir tampak menari saat Yuan Power yang liar dan ganas berkumpul dengan kecepatan kilat. Mengembalikan tentara Yuan liar, wajah tampan Moling saat ini ditutupi dengan ekspresi yang hampir gila. Seni bela diri yang dia gunakan sangat kuat. Dari tampilan kekuatan Yuan yang tampaknya berkumpul di telapak tangan Moling, jelas bahwa itu telah mencapai tingkat seni bela diri jiwa tingkat rendah. Moling, kamu berani. Serangan seperti kilat Moling juga menyebabkan wajah Li Kun berubah drastis. Ini terutama terjadi ketika dia merasakan kekerasan liar dari telapak tangan mantan. Ekspresinya semakin buruk saat dia dengan cepat menggerakkan Yuan Power-nya dan melemparkan tinjunya ke depan. Wajah Moling sedingin es. Serangan seni bela diri liarnya dengan keras menghantam kepalan tangan Li Kun. Sebuah kekuatan besar meletus yang langsung mengirim Li Kun terbang. Suara, urk, bisa terdengar saat seteguk darah segar dimuntahkan. Keributan segera terdengar dari sekitar ketika semua orang melihat Moling mengirim Li Kun terbang dengan satu serangan. Namun, keterkejutan di mata mereka menghilang secepat mereka melihat Moling dengan kasihan. Apakah orang ini lupa bahwa ada seorang ahli sejati dari Kekaisaran Wei besar yang menonton dari pinggir lapangan? Mengirim anggota Kekaisaran Wei besar terbang di depan begitu banyak orang. Masalah ini kemungkinan tidak akan berakhir dengan baik. Tidak berguna, pria berambut putih di bawah pohon besar itu menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi cekung di matanya. Wajahnya langsung menjadi dingin saat dia membanting telapak tangan ke tanah yang langsung berubah menjadi cahaya hitam yang melesat keluar. Perkasa Yuan Power menyapu keluar. Ternyata dia adalah 4 ahli panggung Yuan Nirvana. Pria berambut putih itu seperti peng besar yang telah melebarkan sayapnya. Dalam sekejap, dia muncul di udara di atas Moling. Dengan tawa jahat, tangannya berubah menjadi badai Yuan Power saat dikibaskan dengan keras ke arah yang terakhir. Bahkan seorang dari Kekaisaran Wei besarku lebih mulia daripada kalian makhluk rendahan. Saya akan memberitahu Anda apa yang tidak bisa Anda sentuh. Petik 2. Yuan Power yang tangguh merobek udara, mengandung kekuatan penghancur yang menakjubkan saat mengipasi ke arah Moling seperti kilat. Kecepatannya secepat kilat, ekspresi Moling berubah ketika dia merasakan kekuatan yang liar dan kejam ini. Dia baru saja akan membalas ketika suara angin tiba-tiba ditransmisikan dari belakang mereka.
Sebuah menara logam yang kuat seperti sosok mendarat dengan keras di depannya saat gambar batang yang sangat kuat meletus dan langsung menabrak badai Yuan Power. Nyah! Teriakan rendah dan dalam terdengar saat kekuatan mengerikan menyebar dari tongkat. Semua orang tercengang melihat tubuh pria berambut putih itu tertembak ke belakang. Dengan bang, dia menabrak pohon besar sebelum jatuh dengan menyedihkan. Mata pria berpakaian hitam berwajah dingin itu menjadi lebih gelap pada saat ini. Dia membuat gerakan menjentikkan dengan jari-jarinya saat belati berwarna hitam melintas dan muncul. Dengan sentakan lengannya, cahaya hitam tampaknya telah menembus udara. Cahaya ini berisi angin yang bisa membelah tubuh 4 ahli tahap Nirvana Yuan saat ditembakkan ke tenggorokan Little Flame pada sudut yang licik. Dentang, cahaya hitam melesat melewatinya. Namun, ketika itu masih beberapa meter dari Little Flame, lampu hijau tiba-tiba keluar dari belakangnya. Itu bertabrakan dengan cahaya hitam, dengan paksa menghancurkan belati. Astaga, ekspresi pria berpakaian hitam dingin itu tiba-tiba berubah ketika belati itu hancur. Dalam pantulan matanya, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu, sebelum skala hijau dingin yang berkedip berhenti di depan dahinya. Saya pikir saya, Lindong, masih bisa mengurus masalah ini di sini. Seluruh tempat itu sunyi. Lindong tersenyum sedikit saat dia melihat banyak wajah tercengang. Suaranya yang lembut membawa rasa dingin yang sedingin es saat itu dengan tenang bergema. Lindong. Nama dari mulut Lindong tiba-tiba menyebabkan pupil sejumlah orang menyusut dengan cepat. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari siapa Lindong. Bab 590, Aliansi Kejahatan Darat. Keributan bising di sekitar tanah batu yang berantakan langsung berhenti pada saat ini. Tatapan itu, yang sebelumnya dipenuhi dengan ekspresi sombong, telah digantikan oleh jejak keterkejutan yang berangsur-angsur naik dari dalam mata mereka. Lindong. Nama yang mengandung daya pikat magis ini membuat hati mereka bergetar pelan saat mendengarnya. Segera setelah mereka memasuki wilayah inti ini, mereka telah mendengar tentang pertempuran besar yang menggetarkan jiwa yang terjadi di pintu masuk kota Wanxiang. Di tempat itu, Kekaisaran Super yang dikenal sebagai Kekaisaran Awan Angin bahkan tidak punya waktu untuk melakukan apapun di wilayah inti sebelum benar-benar hancur. Orang-orang yang mengalahkan mereka tidak memiliki latar belakang yang mengkhawatirkan. Sebaliknya, orang-orang ini hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah. Pertarungan antara kerajaan super dan kerajaan peringkat rendah akhirnya berakhir dengan kerajaan peringkat rendah sebagai pemenangnya. Kontras yang sangat besar ini cukup untuk membuat siapapun merasa terkejut. Sebagai anggota dari berbagai kerajaan, mereka semua memahami jurang besar yang ada di antara kedua entitas ini. Bahkan jika beberapa individu yang terpesona dapat memperoleh warisan, masih menggelikan bagi mereka untuk menantang kerajaan super. Ini sudah terbukti berdasarkan fakta bahwa trio Moling memilih untuk bertahan dan mengalah sebelumnya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pengetahuan ini, ketika berita kemenangan mereka tersebar, itu dapat menciptakan dampak yang menakjubkan. Setelah mengetahui hasil dari pertempuran yang mengejutkan ini, hampir semua orang dengan jelas mengingat namanya. Itu adalah nama yang berani menggunakan kekuatan kerajaan peringkat rendah untuk menantang kerajaan super. Lindong. Pada saat ini, nama itu, yang hanya ada dalam rumor, akhirnya muncul di depan mereka. Meneguk. Beberapa orang diam-diam menelan seteguk air liur. Mata mereka mengandung rasa hormat dan ketakutan saat mereka menatap sosok di kejauhan. Jelas, tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tampak biasa ini, sebenarnya adalah orang besar yang terkenal di seluruh wilayah inti. Di medan perang, trio Moling menjadi tenang karena suasana yang tiba-tiba sunyi. Mata mereka menatap Lindong, yang muncul dalam mode seperti hantu di depan seorang pemimpin Kekaisaran Wei besar. Pada saat ini, skala tajam di tangan Lindong tepat di depan dahi pihak lain, menyebabkan yang terakhir takut membuat gerakan apapun. Bergerak seperti petir, frasa ini melintas di kepala Moling. Dia tidak melihat bagaimana Lindong menyerang. Selain itu, juga jelas bahwa pemimpin dari Kekaisaran Wei besar juga tidak. Jika tidak mungkin bagi pihak lain untuk mengizinkan Lindong menempatkan senjata tajam seperti itu di depan dahinya. Orang itu menjadi lebih kuat lagi. Kelompok Moling saling bertukar pandang. Mereka mampu melihat beberapa kejutan dan emosi yang rumit di mata masing-masing. Ekspresi semua ahli dari Kekaisaran Wei besar di bawah pohon besar juga berubah drastis saat ini. Faktanya,
Ketika mereka melihat skala berwarna hijau yang sangat tajam yang dipegang di antara jari-jari Lindong, mata mereka tanpa sadar menyusut. Lindong, ekspresi wajah dingin pemuda berpakaian hitam itu jelas menegang untuk sesaat. Pupil matanya memantulkan kilatan dingin dari skala berwarna hijau. Sudut mulutnya sedikit berkedut ketika dia berkata, "Tidak heran kamu begitu sombong. Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan." Petik 2. Kenapa kita tidak melupakan masalah ini saja? Jika kami benar-benar mengejar tanggung jawab, orang-orang Anda pantas mendapatkannya. Lindong melirik beberapa orang sial yang segel nirvananya telah diserap oleh kelompok Moling melalui penglihatan tepinya. Setelah itu, dia menatap pemuda dingin di depannya dan tertawa samar. Mereka telah merebut segel nirvana dari anggota kerajaan Wei besarku di depan begitu banyak orang. Apakah Anda pikir masalah ini dapat berakhir dengan damai? Pria muda yang dingin itu menyipitkan matanya dan berbicara dengan senyum dingin. Bagaimana kalau kita bertarung? Senyum di wajah Lindong menjadi sedikit lebih padat. Tatapannya menyapu tangan pemuda yang dingin itu dan samar-samar bisa melihat cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Daya pikat dari segel nirvana kelas surgawi cukup kuat. Kamu pasti memiliki makan yang besar karena kamu berani merebut segel nirvana dariku, Chen Jun. Apakah kamu tidak takut tidak akan bisa menelannya? Kilatan dingin di mata pemuda dingin itu melonjak. Dia menjentikkan jarinya dan belati cahaya hitam keluar dari jarinya. Itu berisi gelombang aura tajam yang mengejutkan saat menembus tenggorokan Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Dentang, cahaya hitam bergegas keluar. Namun, saat hendak menembus tenggorokan Lindong, sisik hijau tiba-tiba muncul dari area tenggorokannya. Dengan suara, dentang, itu sebenarnya langsung menghancurkan belati menjadi debu. Swoosh! Mata Chen Jun sedikit tenggelam setelah serangannya diblokir. Tubuhnya berubah menjadi banyak bayangan saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia menjentikkan 10 jarinya sekaligus. Banyak pisau cukur seperti cahaya hitam diledakkan ke segala arah, langsung menutupi semua titik fatal Lindong. Lindong tertawa dingin saat melihat Chen Jun telah menyerang dengan cara yang begitu kejam. Dia segera mengepalkan tangannya erat-erat. Cahaya hijau berkumpul di dalamnya seperti kilat. Akhirnya, itu berubah menjadi perisai skala hijau tipis. Perisai skala hijau ini tidak tebal dan hanya berukuran 1 kaki. Kilatan dingin menembus tepinya, tampak seolah-olah telah memotong ruang hingga membentuk beberapa riak samar. Dentang-dentang-dentang. Namun, armor skala hijau tipis dan muda ini secara langsung memblokir semua cahaya hitam tajam yang dapat dengan mudah menembus daging seorang ahli di puncak 3 Yuan Nirvana Stage. Percikan terbang ke segala arah saat itu terjadi. Namun, cahaya hitam yang tampaknya tajam ini mengalami kesulitan mendekati tubuh Lindong. Swoosh! Lindong melingkarkan telapak tangannya sebelum perisai skala hijaunya tiba-tiba mulai berputar. Setelah itu, ia mengeluarkan suara, pusing, sebelum berubah menjadi lampu hijau yang menembus udara kosong dan langsung bergegas menuju Chen Jun. Kecepatan di mana perisai lampu hijau terbang begitu cepat sehingga mata telanjang seseorang tidak akan bisa mendeteksinya. Bahkan Chen Jun hanya bisa melihat kilatan lampu hijau melewati matanya. Selanjutnya, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang kaya darinya. Tanpa berani meremehkan serangan itu, Chen Jun melemparkan tangannya sebelum bel besar berwarna hitam ditembakkan dengan peluit dan dengan kejam menyerbu ke arah lampu hijau. Lonceng besar berwarna hitam ini jelas merupakan harta jiwa duniawi yang cukup kuat. Suara angin yang terbelah terus terdengar saat mengalir keluar. Jelas, itu memiliki kekuatan ofensif yang cukup kuat. Gong! Lampu hijau menghantam keras ke bel besar berwarna hijau. Segera, lonceng-lonceng yang jelas meletus di udara. Banyak pohon besar langsung terbelah dimanapun gelombang suara lewat. Garis retakan juga mulai menyebar pada bel berwarna hitam dengan kecepatan yang mengejutkan sementara gelombang sonik menyebar. Dalam sekejap, suara yang menghancurkan dipancarkan sebelum bel benar-benar meledak. Harta karun jiwa bumi yang kuat dari Chen Jun sebenarnya benar-benar hancur pada tabrakan pertama. Astaga, ketika bel besar berwarna hitam pecah, lampu hijau sekali lagi keluar. Itu terkunci ke Chen Jun. Suara mendengung yang dipancarkan karena rotasi kecepatan tinggi itu seperti sabit dewa kematian, siap untuk mengambil nyawa orang lain. Segel pedang hantu. Wajah Chen Jun menjadi benar-benar muram saat lampu hijau melintas. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Akhirnya, dia berteriak pelan. Yuan power yang besar dan tajam tersapu, berubah menjadi pedang hantu berwarna hitam yang menebas ke bawah dengan marah.
Dentang, bilah hantu berwarna hitam yang terbentuk dari Yuan Power, dengan kejam meretas lampu hijau. Suara metalik yang jernih segera menyebar. Segera setelah itu, angin mulai bertiup. Perisai skala hijau dan bilah hantu berwarna hitam melesat ke belakang. Akhirnya, itu diledakkan menjadi serpihan di udara. Beberapa fragmen bahkan memaksa Chen Jun untuk menghindar dengan cara yang agak menyedihkan. Pertarungan ini hanya sepersekian detik. Namun, tidak perlu membahas siapa yang lebih unggul. Tubuh Chen Jun sedikit sengsara saat ia mendarat di sebuah pohon besar. Ekspresinya sangat jelek. Namun, matanya, yang sekali lagi diarahkan ke Lindong, tidak lagi meremehkan sedikit pun. Sebaliknya, itu benar-benar serius. Awalnya, saya pikir berita itu hanya rumor. Namun, sepertinya itu benar, kata Chen Jun dengan dingin. Meskipun dia telah mendengar tentang Lindong mengalahkan Kekaisaran Awan Angin, hatinya masih ragu. Namun, setelah pertarungan sebelumnya, Chen Jun telah sepenuhnya memahami kekuatan Lindong. Dengan kemampuannya, mengalahkan Feng Chang dari Wind Cloud Empire bukanlah hal yang mustahil. Orang-orang di sekitar diam-diam merasa terkejut ketika mereka mendengar ini. Ini terutama terjadi pada para ahli dari Kekaisaran Wei besar dan wajah mereka sangat menarik. Mata mereka dengan ketakutan ketika mereka melihat Lindong dan mereka tidak lagi terlihat mendominasi dari sebelumnya. Saya terlalu malas untuk diganggu jika kerajaan super Anda ingin bertindak perkasa. Namun, Anda tidak harus melakukannya untuk teman-teman saya, Lindong mengangkat kepalanya. Matanya tenang saat dia mengamati Chen Yun sebelum dia perlahan berbicara. Pada saat ini, Little Flame dan yang lainnya juga telah tiba di belakang Lindong. Mata mereka samar-samar mengandung kilatan ganas saat mereka menatap Kekaisaran Wei besar di depan mereka. Ada tanda bahwa mereka akan menyerang dengan perselisihan sekecil apapun. Orang-orang di sekitarnya diam-diam menjadi berhati-hati saat mereka merasakan suasana tegang ini. Setelah mengetahui identitas kelompok Lindong, tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri dan mencari kekalahan. Bagaimanapun, meskipun Kekaisaran Wei besar sangat kuat, mereka masih sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Kekaisaran Awan Angin. Karena kelompok Lindong mampu menghabisi Kekaisaran Awan Angin, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menangani Kekaisaran Wei besar. Wajah Chen Jun muram saat dia melihat kelompok Lindong dari pohon besar. Matanya sedikit berkedip. Akhirnya, dia menyebarkan kekuatan Yuan yang bergelombang di sekelilingnya dengan enggan. Dia mengerti bahwa jika dia benar-benar bertarung dengan Lindong, pihak yang kemungkinan besar akan kalah adalah mereka. Semua orang menghela nafas kecewa setelah melihat pemandangan ini. Ada perasaan yang tidak diketahui di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan kerajaan super seperti Kekaisaran Wei besar hanya bisa memilih untuk mundur di depan kelompok Lindong. Orang-orang ini terlalu fenomenal. Lindong, aku harus mengakui bahwa kamu terampil. Namun, Anda tidak boleh terlalu sombong. Orang-orang yang telah memperoleh warisan dari 4 sekte iblis besar dari aliansi jahat tanah dari medan perang kuno ini sedang mencarimu. Hehe, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa bertindak begitu arogan di depan mereka. Chen Jun menatap Lindong sebelum tiba-tiba mengeluarkan tawa dingin. Ada tatapan bangga di matanya. Namun, dia tidak mengatakan lebih banyak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergerak dan dia memimpin kelompoknya dan dengan cepat mundur. 4 sekte iblis besar dari Ground Evil Alliance. Lindong sedikit mengernyit saat dia melihat sosok Chen Yun yang menarik diri. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya hubungan antara Ground Evil Alliance ini dan 4 sekte misterius besar dari aliansi Tiangang di Ancient Secret Trove?